atau pendamping tamu VIP hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. 5. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. 6. Dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye, kecuali atribut yang melekat di badan. 7. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban, tidak meneriakan yel-yel atau slogan, tidak melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan, maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon lainnya, moderator, dan panelis, serta tidak bersikap provokatif. 8. Selama debat berlangsung, handphone alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. 9. Selama debat berlangsung, pasangan calon untuk tidak bertanya menggunakan singkatan baik bahasa asing atau singkatan bahasa Indonesia. Kita harapkan semuanya menaati peraturan ini selama debat berlangsung agar berjalan lancar ya Bapak Ibu semuanya. Kita menuju ke on air 1,5 menit lagi. Bagi semuanya para tamu undangan, para pendukung yang masih belum duduk silakan untuk menempati kursi-kursi yang telah tersedia. Kita akan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga pemirsa. Anda menyaksikan debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan 2024. Ya, baik. Baik, Rekan perkenalkan Irsan saya di Putri Viola studio selaku dan juga moderator pendengar Maju program Jalan 1 dan juga program 4 dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Radio Republik Indonesia Makassar menyiarkan secara langsung debat publik kedua dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dan saat ini kedua pasangan telah hadir di ruang debat ya, dan kita akan mengikuti saudara pendengar kumandang lagu Indonesia Raya sebelum berlangsungnya debat.
kita berdiri untuk menyanyikan bersama jingle KPU Sulawesi Selatan. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa di rumah, kita akan bersama-sama menyaksikan profil dari Ketua dan Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Hasbullah, Ketua KPU Sulawesi Selatan. Ibu Dr. Upi Hastati, anggota KPU Sulawesi Selatan. Bapak Dr. Adi Wijaya, anggota KPU Sulawesi Selatan. Bapak Marsuki Kadir, anggota KPU Sulawesi Selatan. Bapak Hasrudin Husain, anggota KPU Sulawesi Selatan. Bapak Tasrif, anggota KPU Sulawesi Selatan. Bapak Romi Harminto, anggota KPU Sulawesi Selatan. Dan Bapak Dr. Andes Muhammad Adnan Tahir selaku Sekretaris KPU Sulawesi Selatan. Baik, kita sudah menyaksikan tadi jajaran profil dari Ketua dan juga Komisioner KPU Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya kami mengundang kehadiran dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Hasbullah, untuk berkenan memberikan sambutan. Kepada Bapak Hasbullah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat dan yang kami muliakan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Haji Muhammad Ramdan Pamanto, Bapak Haji Asad Arsyad. Yang terhormat dan kami muliakan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Haji Andi Sudirman Sleman dan Ibu Fatmawati Rusdi. Yang kami hormati para panelis, yang kami hormati pimpinan partai politik pengusul, yang kami hormati Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati
anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan beserta sekretaris yang kami hormati, anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang kami hormati, semua para undangan yang hadir di tempat ini, terkhusus kepada pendukung nomor urut 1 dan nomor urut 2. Pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai pada tahapan debat kedua. Kembali kami ingin menyampaikan sebagaimana PKPU nomor 13 tentang kampanye terkait dengan debat adalah wadah pendidikan politik bagi masyarakat untuk apa? Untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam pemilihan. Terkait dengan materi kampanye itu disebutkan di pasal berikutnya harus memuat visi misi dan program. Visi misi dan program ini harus mempedomani RPJPD. Apa itu RPJPD? Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang dirumuskan 20 tahun sekali. Ini harus dipedomani dari visi misi program calon. Selanjutnya, visi misi program calon ini akan disahkan sebagai dokumen resmi daerah apabila pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih pada saat pemilihan mendatang. Untuk itu, kami ingin sampaikan ini penting buat publik karena kenapa? Apa yang menjadi visi misi program ini akan menjadi dokumen publik yang kita biasa kenal kalau dalam undang-undang pemerintahan daerah kita menyebutnya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini ditetapkan 6 bulan setelah pelantikan, paling lambat 6 bulan setelah pelantikan. Untuk itu mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti oleh masing-masing paslon bisa menjadi referensi bagi kita dalam menentukan pilihan 27 November mendatang. Untuk itu yang terakhir kami ucapkan terima kasih banyak kepada TV One, kepada TVRI Nasional, kepada TVRI Lokal dan 4 stasiun radio yang meliput kegiatan ini. Dan terakhir izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam sebelum memulai acara ini dan bagi agama lain dan kepercayaan lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Syakur ya Latif ya Habir ya Hayyu ya Qayyum, ya Mukallibal Qulub wal Besar. Wahai yang mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang tersingkap. Ya Mudabbiral Laili wan Nahar, wahai yang mengetahui siang, wahai yang mengatur siang dan malam. Ya Muhawilal Hauli wal Ahwal, wahai yang mengatur, yang mengetahui semua keadaan. Hawil halana ilal isanil hal. Berikanlah kami sebaik-baik keadaan. Subhana rabbikal izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak terima kasih telah memberikan sambutan. Kami mohon tetap berada di atas panggung. Dan berikutnya hadirin dan juga pemirsa, kita akan melihat siapa sajakah jajaran panelis yang telah bertugas merumuskan pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh para calon gubernur dan wakil gubernur. Kita akan lihat bersama. Bapak Dr. Hasrullah selaku koordinator panelis. Bapak Profesor Dr. Aminuddin Syam. Ibu Profesor Dr. Nurliah Nurdin. Bapak Profesor Dr. Hasnawi Haris. Ibu Dr. Nur Fadilah Mapaseleng. Bapak Dr. Abdul Rahman Nur. Dan Bapak Muhammad Hasrul Hasan.
Kita sudah melihat jajaran panelis yang merumuskan pertanyaan tentunya dalam debat publik kali ini. Dan selanjutnya kami mengundang kehadiran dari Bapak Hasrullah selaku koordinator dari panelis untuk bisa menyerahkan Bapak secara simbolis seluruh pertanyaan yang sudah dirumuskan ini kepada Ketua KPU Sulawesi Selatan. Kami persilakan. Baik, ini adalah pertanyaan nanti yang akan dijawab oleh para pasangan calon di debat publik kedua. Calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan yang dibuat dan dirumuskan oleh para panelis dan tentunya terjaga kerahasiaannya sampai nanti akan dibacakan dan juga dijawab kepada pasangan calon. Silakan untuk bisa kembali ke tempat masing-masing. Bapak, terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sudah tadi mengenal siapa saja jajaran panelis dan nanti kita akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi saya juga tentunya akan memperkenalkan yaitu dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Saya akan kenalkan terlebih dahulu yaitu pasangan calon Gubernur Sulaiman dan Ibu Fatmawati Rusdi. Baik, harap tenang kepada para pendukung. Dan berikutnya, baik, ya, baik para pendukung. Dan berikutnya saya juga akan mengundang kehadiran dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto dan Bapak Azhar Arsyad SHMH. Baik, mohon tenang. Baik para pendukung, saya pahami semangatnya, tapi juga tentunya kita akan berikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk segera menyampaikan visi misinya. Jadi saya mohon kerjasamanya. Baik, para pasangan calon saat ini sudah di atas panggung, sudah berada di podium, dan kita akan segera memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk menyampaikan visi misi Bapak Ibu dan juga rencana program kerja. Jika para pasangan calon ini nantinya terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, saya akan terlebih dahulu berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Andi Sudirman Sulaiman dan Ibu Fatmawati Rusdi. Kami berikan kesempatan 3 menit Bapak Ibu, waktunya dimulai saat Bapak Ibu berbicara. Silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu kami sampaikan bahwa visi misi kami adalah bagaimana melanjutkan pembangunan yang telah kami letakkan fondasi selama kami menjadi gubernur dan juga periode-periode sebelum kami untuk menjadi Sulawesi Selatan yang tangguh menuju Indonesia Emas 2045 dengan tetap mengedepankan bagaimana pembangunan yang berkarakter, yang maju, kemudian berkearifan lokal, taruh adat, taruh agau. Dan paling penting bahwa dalam tema debat ini kita kemudian bagaimana menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kami di Sulawesi Selatan, kami pernah menghadapi COVID. Kami tertekan sampai minus 0,70. Dan kemudian kita bisa membalikan keadaan sampai menuju 4,51 dan 5,1%. Pada prinsipnya bahwa apa yang kami sampaikan, kemudian infrastruktur kami bangun merata berkeadilan di seluruh mulai dari utara sampai ke selatan. Kami membangun LHR, lintas harian rata-rata tinggi, yang kemudian jalan-jalan yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti jalan Kabere, bagaimana kemudian jalan pembangunan wisata ke Olon, jalan kemudian menuju ke Takal Sibadenga Lawom, jalan-jalan terisolir seperti jalan menuju ke Sekom, kemudian bagaimana kami membangun jalan Patumbukan, dan pada prinsipnya bahwa apa yang kami sampaikan, pembangunan infrastruktur yang kami lakukan adalah bagaimana terbagi merata. Yang berikutnya adalah bagaimana kemudian kita membangun infrastruktur secara digital.
Dan bagaimana kemudian Sulawesi Selatan memberikan contoh sistem pengadaan barang dan jasa, sistem marketplace yang kita siapkan untuk para UMKM adalah terbangun secara digital, secara cepat. Kemudian kami mendapatkan indeks dan penghargaan-penghargaan yang kemudian tentu membanggakan Sulawesi Selatan. Kemudian silakan. Sesuai tema debat kita sore hari yang berbahagia ini, yaitu ekonomi. Tentu ketika kita berbicara ekonomi, UMKM adalah tulang punggung peningkatan perekonomian. Kami pasangan andalan hati berkomitmen untuk meningkatkan UMKM masyarakat kita menjadi 2 kali lipat menjadi 3,6 juta. Dan selanjutnya infrastruktur. Tentu infrastruktur adalah urat nadi perekonomian. Berdasarkan misi ketiga kami, yaitu adalah mengembangkan ekonomi masyarakat pedesaan dan juga daerah 3T tertinggal, terluar dan termiskin. Tentu dimulai dengan infrastruktur yang baik. Dan selanjutnya untuk sumber daya alam, sesuai dengan misi kedua kami, pemanfaatan sumber daya alam senantiasa menerapkan ekonomi hijau dan ekonomi biru untuk keberlanjutan masa depan anak cucu kita. Terima kasih. Baik. Ada 5 detik tersisa, tapi sepertinya sudah usai. Baik, kami mohon sekali lagi, kami mohon kerjasamanya. Mohon. Ya, Bapak Ibu semuanya para pendukung, saya mohon kerjasamanya kembali, tolong berikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk bisa menyampaikan visi misinya dengan jelas. Kita dengarkan bersama tanpa ada gangguan sedikit pun. Sepakat ya semuanya? Dua-duanya, para pendukung, baik. Kami mohon kerjasamanya. Baik, selanjutnya kita juga akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk juga menyampaikan visi misinya Bapak, yaitu Bapak Muhammad Ramdan Pomanto dan Bapak Azhar Rashad. Waktunya sama Bapak, 3 menit sejak Bapak berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua KPU dan seluruh komisioner, Ketua Bawaslu dan seluruh komisioner, seluruh panelis yang saya hormati, sahabat saya Pak Andi Sudirman Sulaiman dan Pak Mati Rusdi, izinkan saya menyampaikan Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat tiga topik ini, kita andaikan seperti orang memasak, maka masakan yang jadi adalah ekonomi, bahan bakunya adalah sumber kekayaan alam atau SDA, dan bumbu masaknya adalah infrastruktur. Tapi kita lupa bahwa ada yang lebih penting dari itu, yaitu wadahnya atau wajannya, yaitu tata ruang kita. Dia membangun Sulawesi Selatan dengan anatomi, 9 anatomi. Yang pertama, bagaimana kita membangun kawasan pesisir barat, mulai dari Pindrang, Parepare, Baru, Pangkep, Maros, Makassar, dan Takalar. Kemudian kawasan yang kedua adalah kawasan pesisir selatan, mulai dari Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, dan Sinjai. Begitupun dengan kawasan Teluk Bone, kawasan ketiga, mulai dari Sinjai, Bone, Wajo, Luwu, Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Yang kemudian kita lengkapi dengan kawasan keempat, pembangunan pulau-pulau, 315 pulau kita. Kemudian kita masuk ke darat, Sabuk Pegunungan, Lompo Batang, dan Bawah Karaeng. Di situ ada Goa, ada Jeneponto, Bantaeng, ada Sinjai, ada Bulukumba. Kemudian Sabuk Pegunungan Bulu Saraung, ada Sopeng, ada Pangkep, ada Maros. Kemudian Sabuk Pegunungan Latimojong, di situ ada Luwu, ada Sopeng, ada Wajo. Kemudian Pegunungan Verbek, ada Toraja Utara, Luwu Utara. Dan kemudian kita sempurnakan dengan kawasan ke-9 yang kita namakan dengan kawasan Subur Walanae. Di situ ada Danau Tempe dan Danau Sidenreng. Semua itu kita bangun dengan semangat food security, water security, kemudian energy security, social security, culture security, dan cyber security. Dengan semangat maca, sombere, dan resilient untuk semua. Itulah visi misi kami
di mana tiga hal ini menjadi pokok daripada semua apa yang kami sampaikan tadi, bahwa di samping yang tiga, yang penting adalah bagaimana wadah memasak ketiga itu agar masyarakat bisa menikmati pembangunan Sulawesi Selatan baik untuk semua. Baik, waktunya sudah habis. Kita berikan aplaus yang meriah untuk masing-masing pasangan calon yang sudah menyampaikan visi misinya. Baik, Bapak Ibu mohon maaf. Baik, ya Bapak Ibu, sebelum jeda saya kembali ingat Pak Ibu juga kemudian mengganggu penyampaian dari masing-masing pasangan calon akan sangat merugikan karena waktunya terbuang dengan percuma. Jadi mohon kerjasamanya. Baik, kita akan jeda sejenak Bapak Ibu dan juga hadirin sekalian. Di segmen berikutnya kita akan melakukan penajaman terhadap visi misi yang sudah disampaikan oleh masing-masing pasangan calon, di mana para paslon akan menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh para panelis. Sesaat lagi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tadi sudah Anda melihat penyampaian visi misi dari calon gubernur dan juga wakil gubernur nomor urut 1 dan juga nomor urut 2. Nah, perlu kami sampaikan dan kami review kembali bahwa untuk topik ataupun tema debat publik kali ini yaitu ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola sumber daya alam. Dan tadi Ketua KPU sudah sempat menyampaikan di awal pembukaan bahwa pada debat kedua kali ini juga akan nantinya menjadi referensi kepada para masyarakat Sulawesi Selatan yang akan memilih gubernur dan wakil gubernurnya nanti pada 25 November mendatang, ya. Dan apa yang disampaikan dalam pemaparan kali ini mudah-mudahan nanti bisa Anda simak, ya, mana kemudian visi misi dan juga program-program dari gubernur dan juga calon gubernur dan wakil gubernur yang menurut Anda sesuai dengan apa yang kemudian Anda harapkan. Nah, pendengar Pro 1 dan juga pendengar Programa 4, tadi sudah sempat disampaikan bahwa ada 7 panelis yang menjadi ada 7 panelis, ya, yang memberikan pertanyaan, yang telah menyusun pertanyaan yang nantinya akan dipaparkan, yaitu dari Muhammad Hasrul Hasan, anggota Komisi Penyiaran Indonesia, kemudian Aminuddin Sam, pemerhati kesehatan masyarakat, kemudian Nur Fadila Mappaseleng, pakar hukum, kemudian Hasnawi Haris, pemerhati hukum dan kebijakan publik, juga Hasrullah, pakar komunikasi politik dari Universitas Hasanuddin, dan ada Nurliah Nurdin, pakar ilmu politik, serta Abdul Rahman Nur, pemerhati hukum dan juga pemerhati lingkungan. Nah, dan kedua pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 2 tadi sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pemaparan program-program mereka, visi misi mereka yang akan mereka lakukan ketika diberikan kepercayaan kepada masyarakat Sulawesi Selatan untuk memimpin selama 5 tahun ke depan. Masing-masing sudah diberikan kesempatan apa yang akan mereka kerjakan, apa yang akan mereka lakukan untuk membangun, untuk menata infrastruktur, untuk membangun ekonomi, dan bagaimana mengelola sumber daya alam yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, jadi nanti kita akan sama-sama menyimak apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang ini pertanyaannya masih dirahasiakan, masih disegel, ya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini pendengar disusun oleh pakar, ya, pakar di bidangnya masing-masing. Mereka memberikan menyusun pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD dari Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi ini akan menjadi panduan, ya, dari panelis untuk menyusun pertanyaan, juga nanti akan menjadi panduan, ya, bagi kedua pasang calon gubernur dan juga wakil gubernur pada saat mereka akan menyampaikan atau saling berargumen, ya, saling menyampaikan programnya, ya, terkait visi misi mereka dan juga topik yang menjadi debat publik kali ini, yaitu
terkait dengan ekonomi, infrastruktur, dan juga tata kelola sumber daya alam. Ya. Nah, kalau tadi kita simak bersama-sama, pasangan nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman dan juga Fatmawati Rusdi sudah menyampaikan apa yang mereka telah lakukan, terutama mungkin Andi Sudirman Sulaiman yang merupakan pasangan petahana, ya, yang akan coba mempertahankan posisinya sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, sudah menyampaikan karya-karyanya, sudah menyampaikan program-program yang sudah dilakukan dalam waktu beberapa tahun terakhir ini, terutama pada saat menjadi gubernur maupun juga pelaksana tugas Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian halnya pula dari pasangan nomor urut 1 Dani Pomanto juga memiliki program, sudah memiliki rencana terkait dengan pembenahan infrastruktur, terkait dengan penataan ekonomi dan bagaimana mengelola sumber daya alam dengan mengutamakan masyarakat yang ada di pesisir, daerah, kabupaten, kota yang berada di pesisir Sulawesi Selatan yang menjadi fokus nanti pengembangan infrastruktur dalam pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan ke depan, ya. Nah, Anda bisa melihat, Anda bisa menyimak apa yang kemudian menjadi program-program, ya, visi misi dan rencana-rencana dari kedua pasang calon gubernur dan wakil gubernur ini. Dan tentunya Anda harus menyimak supaya Anda tidak salah memilih pemimpin Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun ke depan. Ini akan berlangsung sangat menarik nanti pendengar, ya. Dan boleh kami gambarkan dari sini juga bahwa di belakang panggung cukup ramai para pendukung dari kedua pasang calon gubernur dan wakil gubernur ini, dan mungkin Anda tadi ketika melihat live streaming kami di YouTube, mungkin beberapa kali host ataupun juga moderator pembawa acara dari debat publik ini memberikan peringatan kepada para pendukung supaya tenang, ya, dan tidak ribut riuh begitu saat pemaparan visi dan misi dari kedua pasang calon gubernur dan wakil gubernur ini. Sementara itu di luar dari gedung atau tempat pelaksanaan debat publik ini, pendengar, juga cukup ramai, yang dimana dua jalan ini yang ada di Jalan Andi Jema dan juga Jalan Petarani dipadati oleh pendukung calon gubernur nomor urut 1 dan juga nomor urut 2, tapi mereka dipisah oleh aparat keamanan, ya. Ya, baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan segera bergabung sesaat lagi dengan studio, ya, untuk segera menyimak bersama-sama pelaksanaan debat kedua antara pasangan nomor urut 1 dan juga pasangan nomor urut 2 untuk debat kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kita simak sama-sama. Infrastruktur dan tata kelola sumber daya alam. Ada 6 subtema dan tim panelis juga sudah membuat 3 pertanyaan dari setiap subtema untuk bisa mempertajam visi, misi, rencana program kerja yang tadi sudah disampaikan oleh masing-masing pasangan calon. Saya juga perlu untuk menyampaikan bahwa KPU ini telah menentukan bagaimana mekanisme pertanyaan akan disampaikan. Nantinya masing-masing panelis akan mengambil 1 dari 3 bola yang ada di dalam fishbowl tentunya, atau 6 subtema di dalam fishbowl ini. Kemudian juga nanti pasangan calon akan mengambil 1 dari 3 bola di dalam fishbowl yang berisi abjad ABC mewakili pertanyaan dari tiap subtema, tentunya nanti yang akan ada di amplop yang ada di depan saya ini. Nah, kita akan berikan kesempatan di segmen ini kepada pasangan calon nomor urut 1 terlebih dahulu, tapi sebelumnya saya juga mengundang perwakilan dari panelis yaitu Profesor Dr. Aminuddin Syam untuk mengambil bola terlebih dahulu, Prof, yaitu subtema nanti yang akan ditanyakan kepada masing-masing pasangan calon. Kami persilakan. Silakan diambil, kita lihat apa yang menjadi subtemanya.
Bisa diperlihatkan ke kamera, ditunjukkan ke kamera saat dibuka. Baik, tahan terlebih dahulu, kita akan lihat subtema apakah itu. Baik, tata kelola hutan dan lahan, subtema kelima kami. Baik, nah kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bisa mengambil bola, huruf apa ataupun juga abjad apa nanti yang akan mewakili pertanyaan yang akan dijawab oleh paslon nomor urut 1. Baik, ditunjukkan juga ke kamera C. Berarti pertanyaan C untuk tata kelola hutan dan lahan. Baik, ini adalah nomor 5C. Saya akan langsung saja berikan pertanyaannya. Ini dia amplopnya. Bapak, Ibu semuanya para hadirin, terjaga kerahasiaannya, masih disegel hingga saat ini. Subtemanya adalah tata kelola hutan dan lahan, kemudian ini merupakan amplop C. Saya akan buka dan akan dijawab pertanyaannya oleh paslon nomor urut 1, nanti silakan ditanggapi oleh paslon nomor urut 2. Saya akan buka, baik. Mohon didengarkan baik-baik, Bapak, Ibu, karena saya hanya akan membacakan satu kali pertanyaan ini. Baik, data Kementerian ESDM tahun 2021, jumlah izin usaha pertambangan di Sulawesi Selatan adalah 261 izin, lebih tinggi dibanding Sulawesi Tenggara, yaitu sebanyak 229 IUP. Triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, berkurangnya biodiversity, penumpukan limbah dan polusi. Pertanyaannya, jika saudara terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur, strategi apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Kami berikan kesempatan waktunya 2 menit sejak Bapak berbicara, silakan. Walaupun otoritasnya ini di pusat, tapi sebagai orang yang melindungi rakyat Sulawesi Selatan, kami tentunya akan minta dievaluasi, terutama siapa-siapa saja yang memanfaatkan hutan ini dengan tidak mematuhi aturan-aturan lingkungan hidup. Di Sulawesi Selatan jelas sekali, begitu banyak bencana hari ini. Bencana di Luwu itu pasti pembukaan di hulu. Bencana di Sidrap, bencana di Toraja, itu karena pembukaan di hulu. Kalau kami yang menang, saya minta kepada pemerintah pusat, karena otorisasi sepenuhnya ada pada pemerintah pusat, tentunya kami minta semua dievaluasi, terutama dalam perlindungan hulu. Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh penonton yang menonton acara hari ini, kita ketahui bahwa hulu sungai-sungai di Sulbar berhulu di sekitar Seko. Begitu hulu-hulu di sekitar Teluk Bone juga ada di pegunungan Fairbank dan Latimojong. Kalau itu tidak kita lindungi, maka habislah daerah hilir kita. Downstream kita akan hancur, pertanian kita akan hancur karena terjadi bencana. Sehingga saya kira sudah harus ada kesepakatan yang lebih kuat dengan pemerintah pusat bahwa perlindungan hulu ada mutlak. Persoalan pertambangan banyak cara. Jangan ada tambang terbuka lagi. Sehingga tambang-tambang yang dengan teknologi hijau, dengan berbasis ekonomi biru, ini yang harus kita mulai bangun atau kita transformasi agar supaya insya Allah semua bisa berjalan baik, tapi hulu sungai-sungai kita terlindungi dengan baik, air kita insya Allah ketahanan air akan lebih kuat dan daerah-daerah downstream kita akan lebih aman. Dan insya Allah dengan demikian maka semua program-program pemerintah baik pusat maupun daerah akan berjalan dengan baik. Intinya adalah perlindungan kawasan hulu. Baik, ada 2 detik tersisa, waktunya habis ternyata. Kita sudah dengarkan jawaban dari paslon nomor urut 1 selama 2 menit. Berikutnya silakan diberikan tanggapan pasangan calon nomor urut 2. Kami berikan waktu 1,5 menit, silakan. Ini pertanyaannya bahwa apa kebijakan yang diambil ketika kita ini menjadi seorang gubernur dalam area bahwa memang ada kerjasama pusat masalah kewenangan, tetapi provinsi punya kewenangan juga di sana. Contoh yang saya berikan paling penting adalah komitmen kepala daerah terhadap ekonomi hijau, green economy. Yang kedua adalah tentu bagaimana kemudian kita membuatkan regulasi untuk itu.
Contohnya bagaimana kita penetapan RT RW yang kemudian bisa mengunci area yang tidak boleh ditambang. Turunannya untuk provinsi adalah bagaimana penekanan ke kabupaten kota untuk membentuk RDTR, rencana detail tata ruang. Ini yang paling penting pertama, sehingga bisa memblok area yang boleh ditambang dan tidak boleh ditambang, meskipun mereka memiliki konsesi. Kami ketika menjadi gubernur, kami menginginkan area-area tambang di Sulawesi Selatan untuk menjadi kepemilikan sepenuhnya Provinsi Selatan, ada dalam artian untuk mengatur terkait masalah tata ruang. Sehingga silakan melaksanakan pertambangan, tetapi kendali untuk preventif terkait kebencanaan adalah ada dalam tata ruang rencana tata ruang detail. Sehingga kita mendorong kabupaten kota untuk membentuk RDTR. Itulah rencana detail tata ruang. Baik, masih ada waktu tersisa. Bapak, Ibu mungkin ada yang mau ditambahkan, Ibu silakan. Masih, 5 detik tersisa. Cukup, sudah. Baik. Ya, kita sudah dengarkan tanggapan dari paslon nomor urut 2. Berikutnya silakan diberikan tanggapan balik Bapak. Waktunya adalah 1 menit, silakan. Pak Adi Sudirman Sulaiman yang saya hormati. Bapak kan sudah pernah gubernur. Bagaimana kajiannya di Bastem? Izin di atas Bastem itu jelas-jelas menyebabkan bencana baru di sekitar Luwu. Nah, gimana tata ruangnya? Katanya tata ruang Sulawesi Selatan sudah selesai. Bahkan RDTR-nya sudah selesai. Nah, justru yang Bapak sampaikan itu terjadi hari ini. Sehingga saya kira tata ruang kita harus melibatkan semua pihak. Saya tanya teman-teman di Seko kemarin, katanya di kawasan Seko, Rampi dan Rongkong, tata ruangnya sudah hampir selesai. Saya tanya pada mereka dilibatkan atau tidak? Tidak dilibatkan sama sekali. Nah, maka dengan itu yang mengerti daerah itu adalah masyarakat sekitar. Masyarakat yang apalagi masyarakat adat, kita punya masyarakat adat, ingat. Di sekitar Basam ada masyarakat adat, Rongkong, Rampi dan Seko ada masyarakat adatnya. Mereka paham betul. Ada tanah-tanah ulayat juga di situ. Mereka harus dilibatkan. Kalau tidak dilibatkan, akibatnya seperti di Luwu, sekarang banjir permanen. Baik, waktunya sudah habis. Baik, kita sudah akan tanggapannya dan berikutnya kita akan langsung berikan kesempatan kepada paslon nomor 2 untuk juga menjawab pertanyaan. Tapi sebelumnya kami persilakan kepada perwakilan panelis Ibu Profesor Dr. Nurliah Nurdin untuk terlebih dahulu Ibu mengambil bola subtema. Ada 6 subtema seperti yang saya informasikan tadi. Apa yang akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 2? Dibuka terlebih dahulu kemudian nanti langsung diarahkan ke kamera Ibu. Baik, kita lihat. Baik, ini adalah masalah infrastruktur kesehatan. Kami persilakan Ibu untuk kembali ke tempat. Nah, berikutnya silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk bisa mengambil bola di fishbowl, kemudian ditunjukkan bola abjad apa yang nanti akan dijawab. Baik, A. Kita dapatkan 3A yaitu subtemanya adalah infrastruktur kesehatan. Saya akan ambil amplopnya tentunya, ini dia. Bisa dilihat juga oleh Bapak Ibu semuanya masing-masing pasangan calon, kemudian juga panelis, para hadirin. Subtemanya adalah infrastruktur kesehatan, seperti yang diambil tadi adalah A. Kemudian kita juga lihat masih terjaga kerahasiaannya, karena memang masih disegel. Saya akan langsung bacakan, nanti diberikan kesempatan kepada paslon untuk bisa menjawab 2 menit dan juga nanti ditanggapi oleh paslon nomor urut 1. Baik, mohon didengarkan, saya hanya akan membacakan 1 kali saja pertanyaan ini. Prinsip dasar Sustainable Development Goals atau SDGs adalah leave no one behind atau tidak meninggalkan siapapun. Namun, pembangunan infrastruktur rumah sakit, puskesmas, dan klinik kesehatan umumnya diutamakan di wilayah perkotaan. Padahal, masyarakat pedesaan juga membutuhkan infrastruktur kesehatan tersebut. Pertanyaannya, jika saudara terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, apa program pembangunan infrastruktur kesehatan di daerah termiskin, terluar, dan terdepan? Waktunya 2 menit, silakan paslon nomor 2. Saya sampaikan di tempat ini, sebagaimana di debat sebelumnya, bahwa pada waktu kami gubernur, kami sudah membangun rumah sakit regional. Pentingnya rumah sakit regional ini adalah
untuk terjangkau dan menjangkau. Terjangkau yang pertama adalah bagaimana dia bekerja sama BPJS, harganya terjangkau kepada masyarakat di pedesaan. Terjangkau dalam artian tentu aksesibilitasnya dekat dengan ditempatkan di regional. Bayangkan daerah 200 kilo dari perkotaan kita bangun. Sehingga pemerataan pelayanan kesehatan teratur di semua wilayah regional. Nantinya ke depan kita akan membangun regional tambahan lagi. Sehingga hadir nanti pelayanan kesehatan, infrastrukturnya. Kami hadirkan 13 dokter spesialis di daerah regional kami. Kita berikan insentif khusus sebagai daerah rumah sakit yang tidak dalam peminatan. Sehingga mereka nyaman, mereka dapat infrastruktur rumah dinas, mereka dapat mobil dinas. Sehingga mereka, nakes-nakesnya merasa nyaman untuk tinggal di sana. Apa yang terjadi? 1 tahun kami bangun sebagai rumah sakit pertama yang dibangun dalam waktu 1 tahun. Itu dengan alat standarnya sangat baik dan kemudian mereka 2.000 melayani pasien per bulannya. Bukan persoalan capkupannya, tetapi bagaimana kemudian aksesibilitas dari ratusan kepala desa, warga desa yang dapat menjangkau rumah sakit tersebut. Kemudian apa yang kami lakukan adalah mengedepankan promkes, promosi kesehatan. Kita mengaktifkan bagaimana promosi, termasuk kami melaksanakan anti mager itu adalah anti malas gerak, termasuk promkes untuk preventif. Sehingga masyarakat bergerak. Kenapa? Kita harus mengajarkan kepada kita semua, termasuk kita sebagai pejabat, bagaimana kita adalah pola hidup sehat. Sehingga preventif dan bagaimana represif penindakan di ujungnya. Itu saya rasa. Baik. Ya, waktunya sudah habis. Paslon nomor 2 sudah memberikan jawaban. Silakan ditanggapi. Paslon nomor urut 1. 1,5 menit waktunya, silakan. Ya, kalau kita bicara infrastruktur kesehatan, yang terutama adalah jangkauannya. Kalau paslon 2 selalu cerita soal rumah sakit di satu kabupaten, bagaimana daerah-daerah yang lain, daerah terluar, daerah tertinggal dan sebagainya. Jangan lupa masyarakat di desa itu butuh sebenarnya infrastruktur kesehatan. Makanya kalau kami terpilih, insya Allah akan membangun infrastruktur smart health sampai di kecamatan-kecamatan, terutama di kecamatan dan di desa-desa. Karena ini yang sangat dibutuhkan sebenarnya. Kalau kita hanya bicara satu, itu tidak memadai sebenarnya, tidak menjangkau masyarakat yang sangat membutuhkan infrastruktur kesehatan. Yang kedua, jangan lupa infrastruktur kesehatan itu bukan hanya sekadar membangun rumah sakit, tapi bagaimana pencegahan yang terutama juga sebenarnya. Apa strategi intervensi kita ketika orang sebelum sakit, jangan sakitnya saja terus mau diobati dan itu hanya rumah sakit regional. Tidak cukup itu, ini Sulawesi Selatan menurut saya sangat luas dan banyak sekali orang membutuhkan, masyarakat di desa, masyarakat di pegunungan, masyarakat di pesisir, di selayar sana, di pegunungan sana, banyak sekali membutuhkan itu infrastruktur kesehatan sebenarnya. Jadi kalau kami, insya Allah kami akan bangun sampai di tingkat kecamatan smart health. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis dan mohon tahan dulu para pendukung, langsung saja 1 menit saya berikan kepada paslon nomor 2 untuk bisa memberikan tanggapan kembali. Silakan Bapak Ibu. Baik, saya sampaikan. Kita harus tahu, di dalam protokol kesehatan itu ada tingkatannya. Tingkatan kemudian emergency case. Tingkatan yang kemudian masih bisa rawat jalan. Tingkatan yang kemudian sifatnya preventif. Yang kami intervensi untuk regional adalah yang golden time. Bisa bayangkan kalau orang pendarahan itu butuh waktu kurang dari berapa jam. Lewat orang. Persoalan angka kematian ibu hamil dan anak. Kemudian kalau ada stroke, golden time-nya itu 6 jam. Makanya kalau kemudian cuma mobile itu bisa, tapi untuk penanganan dari segi resiko mana dulu masuknya. Tapi kalau persoalan kalau mau mengantar pasien yang kemudian sudah pendarahan atau sudah stroke, itu butuh waktu yang sangat cepat. Ini ada golden time. Inilah kita butuh fasilitas infrastruktur yang mumpuni, yang setaraf standar. Standar. Kami punya CT scan 128 slice. Kami memiliki fasilitas kesehatan dan nakes yang kualitas top. Terima kasih. Baik. Waktunya habis untuk paslon nomor 2, nanti berikutnya juga paslon nomor 1. Kembali kami persilakan mengambil pertanyaan, tapi sebelumnya, ya mohon tenang terlebih dahulu para pendukung. Kami juga persilakan kepada Profesor Dr. Hasnawi Haris untuk terlebih dahulu mengambil bola subtema yang nanti akan dijawab oleh paslon nomor urut 1. Silakan Bapak untuk bisa diambil. Kita akan lihat subtema apa.
Baik. Silakan dibuka bolanya, kemudian kertasnya ditunjukkan kepada kamera agar juga terlihat semuanya. Baik, temanya adalah mengenai infrastruktur, transportasi, pendidikan, dan pariwisata. Ini merupakan subtema keempat. Terima kasih Bapak, silakan untuk kembali ke tempat. Dan juga silakan untuk paslon nomor 1 diambil bolanya di fishball dan akan mendapatkan bola dengan huruf apa untuk menentukan pertanyaan yang akan diberikan. Baik, untuk A, bolanya adalah bola A, sehingga ini merupakan pertanyaan subtema keempat, infrastruktur, transportasi, pendidikan, dan pariwisata. Untuk pertanyaan A, saya akan langsung saja ambil, ini dia. Bisa terlihat di sini bahwa sesuai dengan subtema pertanyaannya, infrastruktur, transportasi, pendidikan, dan pariwisata, amplop A, dan saya pastikan juga masih dalam kondisi tersegel sehingga terjamin kerahasiaannya. Saya akan bacakan sama seperti tadi Bapak, paslon nomor urut 1 kami berikan kesempatan 2 menit, nanti kemudian ditanggapi oleh paslon nomor urut 2. Mohon didengarkan baik-baik bahwa data SDGs Sulawesi Selatan 2023, sektor pariwisata berkontribusi hanya 1,34%. Sementara Kars Maros mendapatkan penghargaan UNESCO terbaik kedua di dunia, termasuk BC, fosil manusia purba tertua di dunia. Namun, aksesibilitas dan kualitas infrastruktur pariwisata masih terbatas. Pertanyaannya, jika Saudara terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur, bagaimana komitmen untuk mengatasi masalah tersebut? Waktunya 2 menit, kami persilakan. Apa yang dimiliki Sulawesi Selatan sangatlah luar biasa. Bukan hanya kelas nasional, tapi itu kelas dunia. Penemuan terbaru oleh Griffith University Australia, bahwa di Leang-Leang Karampuang ditemukan lukisan tertua di dunia. Setelah sebelumnya ada di Leang-Leang Bantimuru yang tertua 49.500 tahun. Tapi yang terbaru adalah 52.400 tahun. Itu artinya merubah cerita peradaban semua. Tapi sayangnya hal itu tidak pernah menjadi objek yang paling utama yang dijual oleh Sulawesi Selatan. Maka dengan itu, saudara-saudaraku sekalian se-Sulawesi Selatan, tunggu insya Allah kami punya konsep yang jelas soal pariwisata hijau. Inilah pariwisata hijau. Tanpa apa-apa dengan menjual cerita peradaban seperti ini yang tidak dimiliki oleh peradaban manapun di dunia. Belum lagi kita lihat bagaimana Gunung Latimojong. Itulah kenapa dalam tata ruang kami membuat klaster-klaster pegunungan. Inilah pegunungan Bulu Saraung, belum pegunungan Latimojong, pegunungan Fairbank, belum Lompo Batang dan Bawah Karaing. Baru satu pegunungan saja sudah menyimpan satu cerita. Dan banyak lagi di Seko, di Rampi, banyak sekali hal-hal yang sangat-sangat unik yang kita bisa ekspos. Bapak Ibu yang saya hormati, infrastruktur transportasi berbeda dengan infrastruktur tentang pariwisata. Kalau pariwisata bagaimana kita enjoy menikmati. Kalau infrastruktur bisnis transportasi bagaimana secepatnya sampai. Beda konektivitas, infrastruktur tentang konektivitas niaga secepatnya kita buat. Kita akan membuat jalan tol keliling pesisir Sulawesi Selatan dan jalan terusan Barat Timur. Insya Allah dengan semua itu maka akan hiduplah niaga kita, perdagangan kita, hidup bisnis kita, dan kita akan membuat jalan khusus pariwisata di Tanah Toraja, di Bulukumba bagian selatan, di Sinjai bagian selatan, dan banyak lagi daerah yang lain termasuk Segitiga Seko, Rampi, dan Rongkong. Baik, waktunya habis untuk paslon nomor urut 1 menjawab. Langsung saya berikan kesempatan paslon nomor urut 2, tanggapannya 1,5 menit, silakan. Untuk infrastruktur yang strategis, khususnya daerah pariwisata, tentu dipastikan menjadi skala prioritas kita bangun untuk kenyamanan. Dan lalu kemudian tidak lupa bahwa transportasi publik harus kita hadirkan untuk menjangkau daerah wisata tersebut. Saya sampaikan, pariwisata kami tidak mau bercerita. Karena Ramang-Ramang itu kami bantu 8 miliar dan kami bekerja sama dengan Pemkab untuk membangun menjadi UNESCO. Itu bersama Pemkab Maros. Yang kami sampaikan juga, Bapak sudah pernah ke Seko, selamat datang di Seko. Orang yang ke sana sudah banyak.
tapi kami telah menggelontorkan dana 250 miliar untuk menembus ke sana. Masih ada tersisa Bapak sekitar 24 kilo, silakan dicek ke sana. Yang berikutnya saya sampaikan bahwa apa yang kami bangun adalah bagaimana transportasi sistemnya. Kami membangun subsidi penerbangan ke Toraja. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan sendiri. Toraja ke Balikpapan kami sudah anggarkan 2 tahun tersubsidi. Dan alhamdulillah sekarang sudah tidak perlu disubsidi. Kami mensubsidi semua penerbangan untuk aksesibilitas. Karena ada 3, aksesibilitas, amenitas, dan atraksi di dalam kepariwisataan. Ini harus ditahu dulu. Kalau tidak ada infrastruktur bagaimana menjangkau? Orang pulang duluan kalau tidak bisa menjangkau. Tidak bisa bangkit karena ruangnya sangat sempit. Bukan persoalan uang, ini persoalan kebijakan. Kami insya Allah, karena budaya adalah bahagian dari sejarah kita. Sejarah Bugis, Makassar, Mandar, Toraja itu sejarah dunia. Tidak boleh kita hapus atau kita kerdilkan. Karena dengan begitu kita akan meraih kebesaran kita seperti pada masa yang lalu. Dan insya Allah Dhani Asar dengan slogan pariwisata hijau, insya Allah kita akan majukan keunggulan budaya kita menjadi daya saing Sulsel. Baik, waktunya sudah habis. Berikan aplaus yang meriah. Tentunya untuk masing-masing pasangan calonnya sudah menjawab pertanyaan. Apresiasi juga saya berikan kepada para pendukung yang cukup kompak untuk bisa menjaga situasi tetap kondusif di sesi tadi. Baik, kita akan jeda sejenak. Baik para pendukung, kita akan jeda sejenak. Saat kami akan kembali mempertajam visi, misi dan para pasangan calon masih kembali menjawab pertanyaan dari para panelis. Sesaat lagi. Ya, pendengar program 1 dan juga program 4 dimanapun Anda berada, sama-sama tadi sudah kita menyimak bagaimana pemaparan visi misi saling beradu argumen antara 2 pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, tadi yang menjadi fokus debat adalah penajaman visi misi dan juga program terkait dengan infrastruktur. Nah, keduanya sama-sama memiliki program bagaimana menata infrastruktur yang ada di Sulawesi Selatan, infrastruktur kesehatan dan juga infrastruktur pariwisata, ya. Nah, tentunya terkait dengan infrastruktur juga akan tersangkut paut dengan RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Ini menjadi salah satu fokus penajaman debat, fokus penajaman visi misi dari kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Sangat menarik tadi dan sangat antusias tadi kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini dalam menyampaikan visi misi mereka untuk membangun Sulawesi Selatan, bagaimana pembangunan infrastruktur, bagaimana kemudian pembangunan infrastruktur untuk pariwisata, bagaimana pembangunan infrastruktur untuk pariwisata, kesehatan, ya. Ini yang sangat penting. Masing-masing punya program, ya, apa yang akan dilakukan untuk 5 tahun ke depan dan apa rencana dari mereka yang akan dilakukan ketika diberi kepercayaan kepada mereka oleh masyarakat Sulawesi Selatan menjabat selama 5 tahun ke depan. Ya, nah pendengar dan juga pemirsa di RRI Net, kami sampaikan bahwa ini sangat bermanfaat bagi Anda untuk menyimak debat dari calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dari debat ini nantinya Anda akan memiliki referensi, Anda akan memiliki panduan siapa yang akan Anda pilih, ya, untuk menjadi gubernur Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun ke depan. Apa yang kemudian mereka sampaikan pada debat kali ini juga nantinya akan menjadi dokumentasi digital. Anda bisa menagih mereka apabila apa yang kemudian mereka bangun nantinya ketika diberi amanah kepada rakyat menjadi pemimpin di Sulawesi Selatan tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan pada saat penyampaian visi misi maupun juga dalam debat publik, ya, kandidat 2 pasang calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Ya, cukup meriah pendengar, dan kami saat ini berada di backstage, ya, atau tepat di belakang panggung pelaksanaan debat di Hotel Claro Makassar, dan di luar
kami gambarkan cuaca mendung dan kedua pasang ataupun juga pendukung dari kedua pasang calon gubernur dan wakil gubernur masih tetap setia berada di luar Hotel Claro ini ya untuk menunggu pasangan atau menunggu kedua calon ya yang mereka dukung nantinya selesai melaksanakan debat publik yang kedua ini. Ya. Jadi kami sampaikan sekali lagi pendengar bahwa ada beberapa tokoh ya dan juga panelis yang sengaja dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menjadi atau untuk menyusun pertanyaan pada debat kedua atau debat publik yang kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini. Kami sampaikan sekali lagi bahwa 7 panelis tersebut yang pertama adalah Muhammad Hasrul Hasan, anggota Komisi Penyiaran Indonesia, kemudian pemerhati kesehatan masyarakat Aminuddin Syam, dan juga Nur Fadila Mapaseleng, pakar hukum, Hasnawi Haris, pemerhati hukum dan kebijakan publik, Hasrullah, pakar komunikasi politik Universitas Hasanuddin, dan juga Nurlia Nurdin, pakar ilmu politik, dan Abdul Rahman Nur, pemerhati hukum dan lingkungan. Ya, nah jadi adapun topik pada debat kedua kali ini kami sampaikan sekali lagi, yaitu tentang ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola sumber daya alam. Masih cukup panjang, masih ada pertanyaan-pertanyaan dari panelis yang nantinya akan dijawab dan akan ditanggapi oleh kedua pasang calon gubernur dan juga wakil gubernur terkait tema ataupun topik yang diusung pada debat kedua kali ini, yaitu ekonomi, infrastruktur, dan juga tata kelola sumber daya alam. Dan perlu kami sampaikan pendengar Pro 1, Program 4 dan juga pemirsa di RRI Net bahwa untuk tema kali ini disusun berdasarkan RPJMD ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang nantinya akan menjadi panduan dari masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur dalam penyampaian visi, misi, dan program mereka ke depan. Nah, visi, misi, dan program ini menjadi jualan mereka yang akan disampaikan kepada masyarakat selama masa kampanye ini. Jadi masa kampanye ini cukup panjang pendengar, dimulai pada September sampai dengan 23 November mendatang ya. Jadi ada kampanye secara terbuka dan juga ada kampanye yang dilakukan melalui media. Baik, sama-sama kita akan segera menyaksikan kembali atau menyimak kembali untuk pelaksanaan debat berikutnya atau penyampaian pemaparan topik yang berikutnya. Di segmen ini formatnya masih sama seperti segmen sebelumnya, masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari panelis dan juga akan diberikan tanggapan oleh pasangan calon lainnya. Dan berikutnya langsung saja saya mengundang kehadiran dari panelis, yaitu Ibu Dr. Nur Fadilah Mapaseleng untuk langsung mengambil bola untuk menentukan subtema yang nanti tentunya akan dijawab pertanyaannya oleh pasangan calon nomor urut 2. Baik. Silakan diambil dan dibuka Ibu. Kertasnya juga mohon ditunjukkan kepada kamera agar semua juga jelas melihat. Baik, silakan ditunjukkan. Baik, temanya adalah subtema transformasi ekonomi. Baik Ibu, terima kasih, silakan kembali ke tempat. Ini merupakan subtema yang pertama yaitu transformasi ekonomi. Dan silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk bisa mengambil bola di fishbowl tersebut. Huruf apa yang tertera dan akan menentukan pertanyaannya yang nanti akan saya bacakan. Sudah diambil, silakan ditunjukkan ke kamera Ibu. Baik, itu adalah huruf B. Baik, betul. Saya coba melihat kembali ya. Itu adalah huruf B. Baik, subtemanya adalah transformasi ekonomi yang merupakan subtema pertama dan pertanyaannya adalah pertanyaan B. Saya
mengambil amplopnya sesuai Ibu, Bapak, transformasi ekonomi menjadi subtema dan juga amplop B seperti tadi juga masih tersegel sehingga terjaga kerahasiaannya. Saya akan buka dan silakan nanti dijawab. Pasangan calon nomor urut 2 dengan durasi selama 2 menit. Baik, Sulawesi Selatan memiliki warisan budaya dan daya tarik bagi para wisatawan. Data Badan Ekonomi Kreatif dan laporan tahunan Kementerian Pariwisata tahun 2024. Sebanyak 1,8 juta pelaku UMKM. Namun, produk kreatif lokal belum termasuk kelemahan dalam produk kreatif lokal belum mendapatkan dukungan pemasaran yang memadai, termasuk kelemahan dalam perlindungan hak cipta, menyebabkan produk rentan terhadap peniruan dan eksploitasi tanpa izin. Pertanyaannya, jika saudara terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, apa kebijakan dalam mempromosikan dan melindungi hasil karya ekonomi kreatif agar mampu bersaing secara nasional dan Persoalan UMKM, kita bisa lihat bahwa Makassar punya inkubator center. Semua UMKM yang masuk di situ, rata-rata langsung dengan hak ciptanya, langsung juga dengan branding yang kita rebranding kembali, dan alhamdulillah keuntungannya mencapai 400%. Apa yang saya ingin sampaikan bahwa saya kira membangun Sulawesi Selatan ini tidak bisa dengan kata-kata saja. Bukan hanya seberautan saja, tapi sebuah ekosistem yang otomatis. Inkubator center di Kota Makassar menjadi percontohan di seluruh Indonesia. Sehingga alhamdulillah UMKM kami, anak-anak muda yang tadinya keuntungannya tidak seberapa, menjadi 400% atau 4 kali lipat. Nah tentunya yang dibutuhkan oleh Sulawesi Selatan adalah sebuah ekosistem. Makassar sekecil itu saja bisa begitu. Apalagi Sulawesi Selatan yang begitu besar. Tunggu insya Allah Dhani Asar datang. Kita akan bangun ekosistem UMKM yang unggul, yang menopang ekonomi mikro kita, yang akan melengkapi ekonomi makro kita, dan insya Allah dengan pertumbuhan yang insya Allah yang lebih baik daripada hari ini, dan menjadi Sulsel menjadi daerah yang unggul yang selalu diandalkan secara nasional. Terima kasih. Baik, masih ada 10 detik tersisa. Ada yang mau ditambahkan, Bapak? Baik, sudah cukup. Oke, baik. Ya, waktunya habis. Berikutnya silakan diberikan tanggapan kembali paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit. Kami persilakan. Iya, ekonomi kreatif tentu kita harus memberi ruang sebesar-besarnya untuk mengembangkan diri dengan memberi skill kepada pelaku ekonomi kreatif kita atau UMKM. Saya tahu persis bahwa di Kota Makassar ada inkubator center, bahkan saya tahu bahwa berapa banyak UMKM kita yang sudah dikurasi, lalu kemudian kalau Bapak tadi mengatakan kerja nyata, aksi nyata yang dibutuhkan, nah keberadaan inkubator center di Kota Makassar, apakah ini memang sudah memberi dampak yang besar kepada masyarakat kita, ke skop terkecil aja di Kota Makassar? Ya, baik, makasih. Sudah cukup? Masih ada waktu yang tersisa? Masih ada 15 detik. Apakah akan ditambahkan? Mungkin. Bisa dicek sekarang mesin printer 3 color sekarang di luar dari Jawa, cuma ada di Makassar dan itu milik provinsi. Silakan dicek. Baik. Waktunya habis dan berikutnya nanti pertanyaannya akan diberikan ini akan ditujukan kepada paslon nomor 1 untuk diambil, tapi sebelumnya saya juga akan mengundang kehadiran dari perwakilan panelis Bapak Dr. Abdul Rahman Nur untuk terlebih dahulu Bapak mengambil bola untuk menentukan subtema. Masih ada 2 subtema yang tersisa. Silakan diambil kertasnya, ditunjukkan kepada kamera. Subtema apa yang nanti akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 1. Baik, masih dibuka. Kita akan segera mengetahui. Sepertinya nampak kesulitan, bisa dibantu Bapak. Masih ada 2 subtema yang tersisa, kemandirian fiskal, kemudian juga transparansi dan hilirisasi sumber daya alam. Manakah subtema yang akan dijawab oleh, silakan ditunjukkan kepada kamera Bapak. Baik, ini adalah
subtema mengenai transparansi dan hilirisasi sumber daya alam yang merupakan subtema nomor 6. Dan selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor 1 untuk bisa mengambil bola dengan huruf apa yang menentukan pertanyaannya nanti untuk subtema transparansi dan hilirisasi sumber daya alam. Baik, saya akan lihat. Baik, amplopnya adalah amplop C. Saya akan ambil. Ini dia. Amplopnya betul Bapak, amplop C, subtemanya sesuai dengan yang diambil oleh panelis. Transparansi dan hilirisasi sumber daya alam. Paslon nomor urut 1 silakan dijawab, seperti tadi juga nanti akan ditanggapi. Paslon nomor urut 2. Saya akan bacakan pertanyaannya, mohon didengarkan baik-baik. Meskipun Perda nomor 4 tahun 2018 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pertambangan, kepastian hukum dan partisipasi publik. Namun, terdapat kasus sengketa transparansi pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan. Pertanyaannya, jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur, apa kebijakan untuk keterbukaan informasi dokumen perizinan sumber daya alam termasuk privatisasi aset negara? Silakan disampaikan jawabnya 2 menit. Dalam fase-fase pertambangan tentunya ada fase survei, ada FS, kemudian ada fase-fase AMDAL, dan kemudian fase-fase eksplorasi dan eksploitasi. Dalam fase-fase ini peran masyarakat tentunya harus terlibat. Bapak, Ibu yang saya hormati, apa yang kami temukan di Luwu yang di mana notabene adalah daerah yang terbanyak pertambangannya, walaupun tentunya batu bara di Sulawesi Selatan tidak sebesar dengan batu bara di Kalimantan. Tapi prototipe persoalannya adalah pertama persoalan pertanahan. Persoalan dengan tanah-tanah adat itu menjadi persoalan yang sangat besar yang tidak tuntas pada hari ini. Kami berkeliling di seluruh titik Luwu Raya, sampai ke Seko, sampai ke Rongkong, sampai ke daerah-daerah terpencil lainnya di perbatasan. Semua menyangkut persoalan hak-hak adat yang tidak terakomodir dengan baik. Itu baru persoalan tanah. Begitu kemudian persoalan feasibility study. Kita banyak sekali persoalan-persoalan perlindungan kawasan hulu. Misalnya sekarang kejadian di Bastem misalnya. Jelas-jelas itu adalah bencana hidrologi, bencana kesalahan manusia di situ. Karena daerah hulunya sudah mengalami penebangan atau pengundulan. Kemudian yang ketiga tentunya pada masa eksploitasi. Nah, inilah semua yang menjadi bahagian yang persoalan besar di masyarakat. Nah, usulan kami, saya kira ini perlu ada penyempurnaan atau membuat bridging aturan-aturan untuk melengkapi ini. Proses transparansi itu di mana-mana harus. Saya kira ini bukan hanya persoalan transparansi, tapi pelibatan masyarakat. Karena masyarakat banyak tidak tahu. Misalnya kami tanya tentang RT RW di Seko, mereka sama sekali tidak pernah dilibatkan. Padahal itu kawasan-kawasan sensitif. Baik, waktunya sudah habis untuk paslon nomor 1. Tanggapannya paslon nomor 2, 1,5 menit. Bapak Ibu kami persilakan. Saya sampaikan ke paslon 01, tadi menyampaikan tentang RT RW. RT RW itu Pak, itu globalnya lebih kepada skenario global, lebih luas. Ada di bawahnya namanya RT RDTR, Rencana Detail Tata Ruang. Proses pembentukan RT RW dan RDTR itu pasti melibatkan ada tahapannya Pak. Pelibatan semua unsur stakeholder untuk membentuk RDTR. Apa itu RDTR? Kalau globalnya misalnya Makassar belum punya RDTR, maaf. Maksud saya kalau misalnya di wilayah yang ada RDTR-nya, apa yang terjadi? Kita tahu wilayah CPI ini khusus untuk apa? Dari RDTR-nya itu kita bisa, RT RW-nya kita bisa buat bahwa itu rencana strategis nasional misalnya. Di dalamnya itu disekat-sekat lagi, itulah maksudnya RDTR di situ. Sehingga ketika mengunci terkait persoalan kebijakan, pertambangan, mineral dan sebagainya, maka kita perlu melakukan lokalisasi di mana terkait pertambangan itu harus dilaksanakan. Sehingga kita tidak perlu mengusir sana, mengusir sini. Proses banjir yang terjadi dan sebagainya karena tidak ada acuan polanya sehingga konsesi masuk belum siap RDTR-nya. Kabupaten kota ini adalah kewenangannya untuk membuat RDTR. RDTR itu adalah acuan untuk semua
para pelaku pertambangan. Jangan kita salahkan sepenuhnya kepada pelaku tambang. Kenapa? Diciptakannya tambang itu karena itu, tetapi harus ada RDTR yang mengatur untuk itu. Itu saya sampaikan. Baik, waktunya sudah habis. Tanggapan paslon nomor 2. Berikutnya silakan ditanggapi Pak, 1 menit durasinya. Silakan. Seluruh masyarakat Sulawesi Selatan saya hormati. Saya ini sebelum balik kota, saya ini konsultan RT/RW. Saya tahu persis barang-barang ini. Pak Hadi Sudirman, di RT/RW terbagi atas struktur ruang dan pola ruang. Pada saat persoalan struktur ruang dibangun, masyarakat harus terlibat. Di mana pola-pola pengelompokan kegiatan, yang terpaksa harus saya kasih keluar ilmu saya dulu nih. Ya, bagaimana sistem keterhubungan, aksesibilitas. Kemudian pada saat masuk di pola ruang, masyarakat tidak boleh tidak dilibatkan. Di situ pertanian tiba-tiba jadi tambang. Mau dibikin apa itu seluruh petani? Bikin apa seluruh peternak yang ada di situ? Barangkali lebih kalau diukur FS-nya, lebih bisa kita mengambil peruntukan para wisata di atasnya. Lebih banyak masyarakat yang bisa mengambil manfaat daripada pertambangan. Jadi membuat RT/RW atau apalagi RDTR Pak, sampai aduh saya ini konsultan khusus untuk ini sebenarnya, termasuk di laut. Ya. Baik, waktunya sudah habis Bapak. Nah, ini merupakan kesempatan terakhir kepada pasangan calon untuk bisa menjawab pertanyaan panelis. Nanti adalah pasangan calon nomor urut 2. Tapi sebelumnya saya perkenankan kepada Bapak Muhammad Hasrul Hasan selaku perwakilan dari pihak panelis untuk mengambil subtema terakhir yang akan menjadi pertanyaan bagi pasangan calon nomor urut 2. Baik, sambil tenang juga kepada para pendukung, kita akan lihat subtemanya, silakan ditunjukkan kepada kamera, dan apresiasi juga saya berikan kepada para pendukung yang luar biasa juga menjaga ketenangan sehingga para calon ini bisa menjawab dengan baik. Ya, ini adalah mengenai kemandirian fiskal. Nomor atau subtema nomor urut 2. Baik Bapak, terima kasih. Silakan untuk kembali ke tempat. Berikutnya paslon nomor urut 2 silakan untuk bisa diambil bolanya di fishball tersebut. Huruf apa yang diambil dan menentukan pertanyaannya, yaitu subtema 2 kemandirian fiskal. Baik A. Oke, saya akan ambil amplop untuk 2A. Jadi seperti yang sudah diambil tadi oleh pihak panelis, bahwa ini subtemanya adalah kemandirian fiskal, sudah betul. Kemudian juga amplopnya A, masih juga kondisinya rahasia tersegel. Para calon tidak mengerti apa pertanyaan di dalamnya, saya akan bacakan. Tolong didengarkan baik-baik dan dijawab nanti selama 2 menit pasangan calon nomor urut 2. Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Sulawesi Selatan mencatat realisasi investasi mencapai 2,507 triliun atau 2.507 triliun rupiah pada triwulan 1 tahun 2024. Kota Makassar dan Luwu Timur menjadi daerah tertinggi penyumbang investasi di Sulawesi Selatan. Pertanyaannya, jika saudara terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur, bagaimana strategi saudara dalam menarik lebih banyak investasi ke daerah selain Makassar dan Luwu Timur? Kami persilakan waktunya 2 menit paslon nomor urut 2. Yang perlu saya sampaikan, investor akan masuk ketika tersedianya apa? Sumber energi, listrik. Makanya apa yang kami buka pertama kali adalah bagaimana kemudian Sulawesi Selatan ini menjadikan baterai Indonesia. Kita lihat, kita sekarang sudah ada energi terbarukan. Sulawesi Selatan ini yang memenuhi syarat 20%. Yang kedua apa? Infrastruktur. Transportasi darat, laut, dan udara. Udara kita bagaimana melaksanakan ekspansi untuk subsidi penerbangan. Transportasi darat terkoneksi. Bagaimana pembangunan infrastrukturnya. Investor akan berpikir panjang kalau datang kemudian tidak disiapkan tentang bagaimana sumber daya energinya. Mau lampu dari mana. Apa yang kami lakukan adalah, ini yang paling penting. Yang paling penting di atas semuanya adalah trust. Trust daripada mereka, kepercayaannya. Pemerintahan harus dipercaya. Kalau tidak memiliki kepercayaan dalam menjalankan sistem pemerintahan, berat. Kenapa? Karena disitulah di mana investasi mau masuk. Kalau mereka sendiri meragukan, selalu ada money under the table. Itu yang harus tidak ada, wajib. Sehingga kita harus melaksanakan transparansi di sistem pemerintahan kita.
Sama seperti menyapu, kita harus bersihkan dulu sapunya sebelum kita keluar. Harus ada trust publik, trust nasional, dan bagaimana internasional. Sehingga kita ini dalam kondisi yang sama level dalam bermitra. Kemudian membuka akses bagaimana sistem pertambangan kita. Kita harus programkan, silakan masuk. Tetapi ingat, ekonomi hijau dalam kontrol pemerintah. Tetap bagaimana SDGs berkelanjutan. Inilah harus kita siapkan. Kita sebagai regulator. Tetapi bagaimana menciptakan keseimbangan, gini rasio, dan pertumbuhan ekonomi itu harus berimbang. Baik. Ya, waktunya sudah habis untuk paslon nomor 2. Silakan diberikan tanggapan. Paslon 1, 1,5 menit. Investasi pun punya master plan. Yang saya bilang tadi 9 kawasan, itulah kawasan investasi. Kawasan pesisir barat, kita bisa investasi marine culture dari Pinrang sampai dengan Takalar. Di selatan kita bisa investasi pariwisata. Kita punya pulau yang luar biasa. Apalagi di Tuluk Bone. Tuluk Bone ini luar biasa. Di tempat kelahiran beliau, kalau saya jadi gubernur, Bone insya Allah kita akan bikin bukan hanya menjadi pusat di Tuluk Bone, tapi juga pusatnya termasuk di Sulawesi Tenggara sana. Karena Tuluk Bone itu tidak terbatas dengan batas administrasi. Di samping Sulawesi Selatan bagian timur, potensinya luar biasa sekali. Kepiting saja, itu bisa ada investor karena kepiting di Bone itu kepiting yang paling hebat, paling enak di seluruh dunia. Saya makan di seluruh di Singapura, ternyata kepiting Bone luar biasa. Apalagi dengan pulau-pulau kita. Pulau-pulau kita ada 315 pulau yang luar biasa. Apalagi gunung-gunung kita. Belum kita investasi pariwisata misalnya di 4 gunung kita. Belum di kawasan subur kita yang namanya kawasan subur Walanai. Sebenarnya investasi begitu banyak yang mau datang. Tapi saya terima kasih tadi Pak Andi Sudirman menyampaikan bahwa itu harus trust. Makanya baru Makassar yang dapat trust ini di dunia. Alhamdulillah, terima kasih. Karena investasi itu hanya 4. Pertama sumber, kedua pasar, ketiga prasarana, dan kebijakan. Insya Allah tiga sudah ada, tinggal kebijakan. Insya Allah. Waktunya sudah habis Bapak. Baik, 1 menit saya berikan kepada paslon nomor 2 untuk memberikan tanggapan selanjutnya. Mohon tenang semuanya, mohon tenang. Silakan paslon nomor 2. Saya perlu sampaikan bahwa kalau terkait trust itu larinya sebenarnya indeks layanan publik. Bisalah dicari datanya antara perbandingan antara provinsi dan kota, saya tidak perlu sebutkan. Termasuk saya sampaikan investasi itu bagaimana tentang Sustainable Development Goals. Adalah bagaimana berkelanjutan. Saya sampaikan, kita harus punya komitmen yang kuat terkait menjaga lingkungan. Kami sampaikan sekali lagi bahwa investasi penting, tapi padat karya harus wajib. Jangan sampai kita menjadi penonton tempat sendiri. Saya sampaikan sekali lagi bahwa trust publik wajib terhadap pemerintahan dan indeks kinerja utama, indikator kinerja yang dimiliki setiap pemerintahan, silakan dicek sendiri. Karena kenapa? Itu parameternya. Bagaimana orang mau datang kalau distrust yang terjadi. Itu saja. Baik. Ya, detik demi detik sudah habis. Dan ini merupakan sesi terakhir bagi masing-masing pasangan calon untuk bisa menjawab pertanyaan dari panelis. Karena nanti di segmen berikutnya Bapak akan ada saling tanya jawab antara masing-masing pasangan calon. Kami akan segera kembali saat lagi. Ya, pendengar Pro 1, Programa 4 dan juga pemirsa di RRI Net. Demikianlah tadi penajaman visi misi dari debat kedua, debat publik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Nah, pendengar, tadi yang menjadi pokok bahasan adalah RDTR dan juga investasi, ya. RDTR, rencana detail tata ruang, dan juga investasi ini menarik dan saling argumen antara kedua bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Mohon maaf, bukan bakal calon ya, tapi calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Nah, rencana detail tata ruang ini adalah rencana rinci yang merupakan bagian dari rencana tata ruang, dan RDTR merupakan penjabaran dari rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Sangat menarik tadi dibahas dan masing-masing
pasangan mempunyai argumen, masing-masing pasangan memiliki pandangan masing-masing, memiliki program, memiliki visi misi apa yang akan mereka lakukan nantinya pada saat diberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menata tata ruang yang ada di Sulawesi Selatan. Mana yang cocok untuk pertambangan, mana yang cocok untuk pariwisata, ya. Ini yang menjadi bahan argumen, adu program dan adu pendapat yang disampaikan antara kedua pasang calon gubernur dan juga wakil gubernur Sulawesi Selatan. Nah, bukan hanya itu pula, terkait dengan investasi tadi disampaikan mengenai investasi yang ada di Sulawesi Selatan, bahwa investasi di Sulawesi Selatan itu bukan hanya di Makassar dan juga Kabupaten Luwu Timur saja yang memang dalam beberapa tahun terakhir ini potensi untuk investasi. Sangat menarik tadi calon gubernur dan wakil gubernur menyampaikan program-program mereka, pandangan-pandangan mereka mengenai investasi yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, jadi pendengar Pro 1 program 4 sore jelang malam pada hari ini merupakan sebuah kesempatan bagi Anda ketika Anda mengikuti debat yang pertama, debat yang kedua tentang visi misi, program-program dan juga strategi pembangunan yang akan dilakukan oleh gubernur dan juga wakil gubernur, ya. Calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan ketika nanti diberikan mandat, amanat oleh rakyat Sulawesi Selatan untuk memilih ke depan. Nah, tentunya perlu kita ingat bersama-sama bahwa program-program yang ada nantinya terkait dengan pembangunan ekonomi, infrastruktur, ya, maupun juga investasi dan juga kesehatan nantinya ini harus sejalan dengan program dari pemerintah pusat yang saat ini dikomandoi oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Gibran Rakabuming. Ini harus disinergikan antara program pemerintah yang ada di daerah dengan program pemerintah yang ada di pusat supaya ada kesinambungan. Nah, sehingga pendengar Pro 1, Pro 4 dan juga pemirsa di RRI.net pada tema kali ini dalam debat publik itu disusun berdasarkan dengan RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, berdasarkan arah pembangunan dari Indonesia selama 5 tahun ke depan, dan ini nantinya akan menjadi penyesuaian, ya, strategi pembangunan yang akan dilakukan oleh masing-masing kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan, ya. Nah, karena itu sangat penting bagi Anda untuk mengikuti apa yang menjadi program, apa yang menjadi visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mereka akan usung pada masa kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini. Jangan sampai ada kemudian salah memilih, ya, dan Andalah nanti yang akan merasakan dampak ketika kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan memimpin di daerah Anda ke depan tidak sesuai dengan harapan Anda. Ya, jadi maka dari itu pendengar Pro 1, Pro 4 dan juga pemirsa RRI.net, Anda harus lebih bijak dalam memilih pemimpin Anda ke depan. Cari tahulah, dan pada momen debat yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum selama 2 kali ini, ya, merupakan momentum bagi Anda untuk dapat mencerna dan juga mencari tahu apa yang menjadi visi misi strategi pembangunan dari masing-masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik itu di provinsi maupun juga daerah kabupaten kota. Ya, pendengar Pro 1, Pro 4 dan juga pemirsa RRI.net, masih ada sejumlah pertanyaan-pertanyaan lainnya, masih cukup banyak yang akan disampaikan. Nah, kita akan ikuti secara bersama-sama.
Ya, pemirsa, semangat ini masih menyelimuti debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Kita sudah tiba di segmen 4, berbeda dengan segmen sebelumnya. Bapak, Ibu, dan juga pemirsa, di segmen ini masing-masing pasangan calon akan diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan satu sama lain, memberikan tanggapan dan juga tanggapan balik. Yang nanti akan kami berikan kesempatan terlebih dahulu adalah pasangan calon nomor urut 1 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Tapi tentunya saya juga ingatkan kepada masing-masing pasangan calon agar memberikan pertanyaan sesuai dengan tema kita di debat publik kali ini, yaitu ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola sumber daya alam. Dan juga kembali Bapak Ibu, apabila nanti terdapat singkatan kemudian juga akronim ataupun juga terminologi asing, mohon Bapak Ibu untuk menjelaskan terlebih dahulu. Saya juga mengajak semuanya, para pendukung, untuk tetap menjaga situasi menjadi kondusif. Kita akan dengarkan pemaparan jawaban dari masing-masing pasangan calon. Saya akan pertama berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan. Waktunya adalah 30 detik. Bapak silakan. Utang pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 1,709, 1,4019, 110. Besar sekali. Kalau dilihat ini pertumbuhan ekonomi kita di bawah rata-rata nasional 4,51, padahal nasional 5,05. Makassar 5,31. Kontribusi Makassar adalah 34,67%. Kalau kita keluarkan Makassar dari Sulawesi Selatan, maka kerja-kerja pemerintah terdahulu hanya sekitar 2,9%. Bapak-bapak Ibu tahu bahwa Pertanyaannya. Baik, waktunya sudah habis. Kami belum mendengar adanya 5 detik terakhir. Baik, waktunya sudah habis. Kami mohon, baik, waktunya sudah habis, kami tidak mendengar 5 detik terakhir tadi. Sudah 30 detik pertanyaan disampaikan langsung kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk diberikan jawaban. Waktunya adalah 2 menit. Saya tidak tahu mau jawab apa. Karena pertanyaannya tidak ada. Tapi saya karena ini saya coba tebak-tebak aja pertanyaannya. Pertanyaannya pertama terkait masalah utang. Saya sampaikan, pemerintah harus paham terkait yang mana namanya dana bagi hasil, yang mana utang. Tidak pernah diklasifikasikan dana bagi hasil sebagai utang. Yang kedua, sepanjang sejarah gubernur selalu 3 bulan terakhir DBH tidak terbayarkan. Kenapa? Karena siklus per 3 bulan. Per triwulan baru dilaksanakan. Pertanyaan saya, kalau September, Oktober, November, Desember, kira-kira dibayarnya kapan? Ketika closingnya tinggal 1. Pasti menyeberang. Kemudian di semua pemerintah di seluruh Indonesia, bulan Januari, Februari, Maret, DPA baru tercipta ketika Februari baru bisa terlaksana. Kemudian kapan bayarnya? Rata-rata dalam Maret. Dan saya meninggalkan pemerintahan, saya bayar DBH sampai bulan 9, bulan 6, dan kemudian ada fase. Infrastruktur yang terbayarkan itu terakhir tinggal 54 miliar. Dan sekarang Bapak tahu, 1 tahun saya tinggalkan, bisa hitung berapa ratus miliar yang sekarang terjadi. Apa yang terjadi? Bahwa kita harus paham sistem pemerintahan. Banyak ini isu terkait masalah defisit, tapi dia tidak paham. Terkait, saya luruskan saja, terkait masalah defisit. Kita perencanaan selalu dalam estimasi standar internasional selalu ada plus minus 15%. Saya harus melebihkan, kenapa? Makanya terjadi di Makassar, apa yang terjadi? Selalu silva 700 miliar, setiap tahunnya rata-rata 500 dan sebagainya. Artinya ada uang masyarakat yang tidak dibelanjakan oleh pemerintah. Saya selalu melebihkan 1% lebih plus minus 15% dalam setiap estimasi. Untuk apa? Supaya kalau ada yang tidak terlaksana, saya punya opsi yang kedua. Karena tidak mungkin kita kembali di pembahasan di tahun lalu. Itu adalah strategi dalam budgeting. Dan saya selalu silpa dalam 3 tahun. Selalu saya silpa dalam 3 tahun. Baik, waktunya sudah habis. Silakan paslon 1 ditanggapi. Waktunya 1,5 menit. Pak Andi Sudirman yang saya hormati, saya dulu dapat waktu Pak SYL jadi gubernur. Semua dana bagi hasil dibayarkan utuh kecuali Desember. Desember masuk tahun kemarin. Jadi Pak, bukan semua pemerintahan, nanti pemerintahan Bapak seperti ini. Bapak tahu akibatnya. Dalam neraca pendapatan semua kabupaten kota, kasihan mereka. Mereka tidak bisa bayar TPP-nya para guru di seluruh Sulawesi Selatan. Begitu menderita para guru tidak dapat TPP. Para honorer tidak dapat TPP. Guru mengaji tidak dapat. Pemandu jenazah tidak dapat. Kenapa? Daerah-daerah kabupaten kota berharap dari haknya mereka, bukan hak provinsi loh. Haknya mereka.
Ini betul-betul zalim. Ya, saya saja Makassar sekarang belum terbayar sekitar 250 miliar. Padahal itu masuk dalam neraca. Semua aturan negara tidak boleh dilanggar seperti itu. Zaman Pak Syahrul Yassin Limpo, betul-betul disiplin anggaran bagus sekali. Karena kami menerima utuh dana bagi hasil. Alhamdulillah, pemerintah pusat mendengarkan jeritan kami. Tahun depan dana bagi hasil langsung ke pemerintah Kota Makassar dan pemerintah kabupaten kota. Bapak Ibu yang saya hormati, maka dengan itu terlihat dalam penampilan APBD. Bayangkan di sini di APBD pemerintah Sulawesi Selatan 9,2 triliun, pendapatan 4,8 triliun, tapi belanja modalnya hanya 8,72. Baik, waktunya sudah habis Bapak, dan kami berikan kesempatan kepada paslon nomor 2 untuk memberikan tanggapan balik, waktunya 1 menit. Baik, selama saya gubernur alhamdulillah TPP selalu terbayarkan ASN, bahkan dinaikkan. Ya saya mau sampaikan saja bahwa silakan dicek. Ini seolah-olah kita mau sampaikan bahwa Pemprov berutang kemudian nanti saya akan bantu utangnya. Padahal Kota Makassar sendiri juga punya utang dalam neracanya. Nah ini harus dilihat dulu ini. Yang saya mau sampaikan adalah saya tidak mau melaksanakan apa yang saya mau ceritakan tentang pemerintah sebelum saya. Mereka telah berbuat gubernur sebelum saya yang terbaik pada eranya. Saya menghormati Bapak Syahrul Yassin Limpo, Pak Prof Nurdin Abdul dan sebagainya. Dan kemudian saya melanjutkan. Saya hanya memaksimalkan apa yang terjadi. Dan paling penting saya sampaikan bahwa kami melaksanakan yang terbaik. Kami membangun infrastruktur ketika terlanda COVID besar-besaran. Dan ketika pendapatan terdegradasi sampai 500 miliar. Kami juga mendapatkan limpahan dari pusat juga bagaimana tekanan ketika kami harus melaksanakan mandiri juga. Itu sudah pemerintahan, makanya kita di situ. Baik, waktunya sudah habis untuk paslon nomor 2 memberikan tanggapan balik. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk bisa memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Diperhatikan betul Bapak, waktu bertanyanya hanya 30 detik saja. Silakan. Kota Makassar, Kakanda yang saya cintai. Ini kau lihat Kota Makassar realisasinya tahun 2021 ketika saya gubernur. Belanjanya hanya realisasi 75%. Kemudian realisasi belanja tahun berikutnya 75%. Berikutnya 85%. Kami di provinsi selalu di atas 90%, 94%. Kami harus tahu kira-kira kenapa bisa seperti itu. Baik, waktu sudah habis 30 detik, langsung diberikan jawaban 2 menit paslon 1. 2021 adalah masih dalam suasana COVID. Maka kita konsentrasi semua belanja pada COVID. Itu kebijakan pemerintah nasional. Maka dengan itu Pak Andi Sudirman, mesti kita ingat bahwa kebijakan nasional waktu itu seluruh belanja difokuskan untuk COVID dan pemulihan. Sehingga semua merevisi anggaran pemerintah di seluruh Indonesia. Ini bukan persoalan penyerapan atau tidak, tapi persoalan kedaruratan. Maka dengan itu, walaupun seperti itu, tapi tetap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar di atas rata-rata nasional. Tapi pertumbuhan ekonomi selama Bapak menjabat di bawah rata-rata nasional. Bapak tahu, tidak kerja saja 5% Pak, tidak kerja. Tapi Bapak ini 4,31, berarti bukan hanya tidak kerja, tapi betul-betul defisit. Karena tidak kerja saja dapat 5% Pak. Begitu pertumbuhan ekonomi. Kota Makassar 5,3%. Dan pernah 5,4%. Maka dengan itu hati-hati bicara tentang ekonomi. Kalau seandainya 2021 waktu itu tidak ada kebijakan recovery pemerintah pusat, saya kira Makassar akan berlari kencang seperti hari ini. Apalagi kita membantu banyak hal tentang provinsi. Beruntung ada Makassar, kemiskinan meningkat, tapi mereka lari ke Makassar. Datang ke Makassar tidak apa-apa. Kami insya Allah akan memberikan, kita lihat bahwa pengangguran terbuka kita menembus 1 digit yang sebelumnya 17%. Tahun ini Agustus kita cuma sudah 9%, 9,7%. Itu artinya bahwa walaupun teman-teman datang rescue kepada pemerintah Kota Makassar, insya Allah kami akan siapkan dan kami akan layani. Begitu tampak betul dalam kesehatan juga. Kesehatan kami, siapapun yang masuk di Kota Makassar kita layani. Termasuk orang-orang yang gagal di provinsi masuk ke kota. Baik, waktunya sudah habis. Jawaban kita sudah dengarkan dari pasangan calon nomor urut 1. Silakan diberikan tanggapan 1,5 menit waktunya untuk paslon nomor urut 2. Baik,
perlu kita sedikit pahami. Refocusing itu bukan berarti menghapus anggaran. Ya. Tidak belanja 500 miliar sampai 700 miliar, apa yang terjadi? Makassar tidak punya pekerjaan banyak, makanya terjadi pengangguran banyak. Makassar ini tertinggi 10, masih 2 digit pengangguran di Makassar. Bayangkan coba kalau Sulawesi Selatan kemudian bergelimpangan pengangguran. Kemudian kemiskinan, kenapa? Pertumbuhan ekonomi tidak bisa jadi parameter total, kenapa? Kalaupun tinggi pertumbuhan ekonomi, tapi Gini rasio tidak mengikut, artinya hanya kelompok sektor, biar sendiri orang, tinggi ekonomi bisa menguasai perekonomian Sulawesi Selatan. Tapi kalau Gini rasio berbarengan, provinsi kami turun Gini rasionya, tapi Makassar naik. Harus dipahami. Jangan kita bagaimana naik pertumbuhan ekonomi. Parameternya satu, naik ekonomi, banyak pengangguran, turun kemiskinan, ada persoalan. Gini rasio naik, berarti ada masalah dengan manajemen tata kelola pemerintahan. Kenapa? Karena kita tidak belanja. Saya sampaikan, Sulawesi Selatan tidak bisa keluar dari lebih dari 50% terkait masalah belanjanya di APBD. Makanya terjadi perlambatan di awal tahun selalu. Kenapa? Karena tidak cair dana itu, tidak lari dana itu ke masyarakat. Pekerjaan pengangguran terjadi di mana-mana. Seperti itu. Makanya kita harus sampaikan bahwa kita harus menata sistem manajemen. Bagaimana secepatnya keluar. Makanya Bapak Presiden Jokowi sebelumnya selalu belanja, habiskan, belanja. Karena untuk masyarakat. Baik, waktunya sudah habis. Tanggapan balik dari paslon nomor urut 1 menit Bapak waktunya. Kami persilakan. Saya kira data Bapak salah lagi. Gini rasio itu menurun Pak. Kemarin kami 0,39 sekian, sekarang sudah 0,37. Periksa, silakan teman-teman netizen cek baik-baik. Jadi hati-hati, jadi betul kita bilang jampo bale-bale, betul sekali. Ya, maka dengan itu Bapak Ibu sekalian, maka dengan itu harus data dihafal. Gini rasio itu data dihafal. Ini akibat lorong wisata, mikro berkembang, kemudian mendekati. Gini rasio itu adalah pemegang uang terbanyak dengan pemegang uang terkecil itu mendekat. Makin kecil Gini rasio, makin baik kota itu atau pertumbuhan ekonomi itu. Kami pertumbuhan ekonomi tertinggi, kami pernah 8,79 sebelum Covid. Sekarang kita 5,3 dan saya yakin kita akan menembus 5,5. Kalau kita membangun, kalau kita jadi gubernur, membangun dengan pola ini, insya Allah kita bisa dapat 7%. Begitu hitung-hitungannya, harus dihitung Pak, tidak boleh dia. Baik, waktu sudah habis Bapak. Baik, mohon tenang dulu, para pendukung, sebentar. Ya, kita masih ada satu sesi lagi di segmen ini. Ini merupakan kesempatan untuk memberikan pertanyaan terakhir. Dan kesempatan ini adalah bagi pasangan calon nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Silakan, paslon 1. 30 detik waktunya. Ya, bicara temanya tetap infrastruktur. Seperti kita ketahui bahwa di eranya Bapak, stadion itu dibongkar. Stadion Matuangin. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa tidak dibangun-bangun? Padahal Barombong juga begitu. Jadi mohon penjelasannya Pak. Baik, sudah cukup Bapak, tidak ada yang ditambahkan. Oke, silakan langsung 2 menit, paslon nomor urut 2 dijawab. Baik, saya sampaikan, saya mohon maaf tadi agak keras tadi. Saya sampaikan bahwa paling pasti kami mau sampaikan, kami sudah pernah melelang 2 kali. Itu sebagai bukti bahwa kita melaksanakan. Kota Makassar sempat memintanya untuk mengambil alih. Saya berpikir, kalau jembatan Barombong saja tidak selesai, bagaimana dia mau selesaikan itu? Artinya apa seperti begini Bapak? Kita dalam RPJMD harus dipahami juga. Ini saya buka sekarang ya. Kita di sana ada penganggarannya yang tergabung. Pemerintah pusat itu 70% kewenangan di dalam RPJMD tertulis. Kapan pusat, kapan daerah, dan pusat lagi masuk. Seperti itu Bapak. Kenapa? Karena ini bukan anggaran kecil. Itu ada termaktub di dalam RPJMD kita waktu 2018, 2020, 3 terakhir kemarin. Ini harus dipahami juga. Kedua, kami harus pahami juga bahwa pendekatannya ketika kita mau bangun kemarin, rancang bangun kemarin kan disuruh turunkan lagi kapasitasnya. Sehingga kita butuh uluran waktu lagi kan, 1 tahun. Kenapa? Karena Makassar bilang ini tidak sesuai lalinnya, harus diganti. Jadi kita desain ulang kan. Ya itu butuh waktu lagi kita ulang. Dan itu pun kita masih sempat lelang 2 kali ya Bapak.
Kalau saya mau lakukan hal seperti itu, saya bisa saja bilang oke, kita langsung tunjuk aja, tapi saya tidak mau, jangan sampai kita dicurigai juga. Yang ketiga bahwa kami sampaikan bahwa di dalam setiap kami gubernur, kami memberikan selalu apresiasi. Pertama kali dalam sejarah PSM diberikan 1,7 miliar setelah mereka memenangkan. Dan semua yang menang PON selalu kita berikan 200 miliar, ada 300 miliar kemana selama bawa pulang emas. Artinya apa? Apresiasi lebih besar kepada atletnya. Ini memacu mereka untuk kemudian lebih baik bekerja. Itu. Dan kemudian datanglah kebijakan Pak Jokowi untuk kemudian membangun berikutnya. Itu surat kami selalu terus kami tulis. Waktunya sudah habis untuk menjawab dari paslon nomor 2. Tanggapannya silakan. Paslon nomor 1, 1,5 menit. Pak Adi Sudirman, saya ini atlet dari dulu. Saya malu betul sekarang. PON kita biar tidak masuk 10 besar saja tidak masuk. Dulu kami ranking 4 Pak Indonesia. Masih ada Pandi Matalata, Mato Angin masih ada. Sekarang ada Barombon tidak jadi, Mato Angin digusur, kemudian Sudiang tidak jelas. Pemerintah kota 2 kali datang ke Bapak, mau minta. Ini kan sebenarnya tidak ada masalah Pak, kita kan sama-sama pemerintah. Kan tidak ada masalah, karena memang kalau saya lihat postur anggaran Bapak, ini memang tidak memungkinkan untuk membangun. Pemerintah kota punya postur anggaran belanja modal, itu lebih 33%, hampir 40%. Sedangkan postur anggaran Bapak, belanja modal Bapak hanya 8,72%. Artinya habis saja dengan gaji, habis di Barjas. Ini Barjas biasanya tidak jelas. Saya orang tukang bikin anggaran juga, karena saya selalu mau ada disiplin anggaran. Karena saya paham seperti itu, maka kita tidak ada masalah mau provinsi atau kota, yang penting rakyat senang. Makanya saya datang 2 kali ke Bapak, tapi sayang Bapak menolak. Kami biarkanlah Barombong kami buat, kami sempurnakan. Persoalan mengenai audit konstruksi, saya sudah ngomong sama Pak Menteri PU waktu itu. Menteri PU mau menurunkan tim ahlinya. Cuma sayangnya Bapak tidak kasih kami. Sayangnya Bapak kasih kami, sudah selesai itu Stadion Barombong. Stadion Barombong, ya, Stadion Barombong. Maka dengan itu Bapak sekalian, persoalan stadion ini persoalan yang saya kira menjadi persoalan kita semua. Tunggu Mak, kita bangun stadion. Baik, waktunya sudah habis. Bapak, silakan terakhir tanggapan balik dari paslon nomor 2, waktunya 1 menit Pak, silakan. Baik, saya ketika melihat serapan anggaran Bapak belanjanya, maksud saya kalau saya suruh orang belanja dan melihat ini terlalu besar silpanya, artinya tidak bisa belanja kuat. Bagaimana kemudian kita berikan kewenangan lebih kuat? Itu Barombong 300 miliar Bapak. Stadion itu 500 miliar setelah redesign. Sebelumnya 1,1 triliun Bapak. Kalau kita bisa bangun itu bisa bangun jembatan 2. Ini Barombong 10 tahun belum terbangun Bapak. Logikanya di mana? Makanya saya sampaikan silakan bernegosiasi dengan Kadis saya. Kenapa? Kewenangan setelah kita tanda tangan terkait anggaran APBD-nya itu kembali kepada dinas teknisnya. Tetapi kembali lagi trust. Trust ini mungkin dinas saya memberikan input, saya harus melaksanakan. Kenapa? Ini kebijakan pelaksanaan anggaran harus bottom up ketika kita sudah membuat keputusan Bapak. Kenapa? Saya tidak mau kemudian serapan dan ini masalah belanja masyarakat. Baik, ya waktunya sudah habis. Dan tanggapan baik dari pasangan calon nomor 2 tadi juga sekaligus mengakhiri di segmen ini. Nanti kita akan berlanjut di segmen berikutnya dan masih sama. Masing-masing pasangan calon akan memberikan pertanyaan dan juga akan saling menjanggah, saling menanggapi. Setelah yang berikut ini pastikan Anda masih bersama kami. Kasih kode Kak. Ya baik pendengar Pro 1 dan juga program 4 juga pemirsa RRNet, menarik sekali tadi debat publik calon gubernur dan juga wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan ya. Masing-masing beradu argumen, masing-masing beradu data dari masing-masing yang mereka pegang ya. Karena kita tahu keduanya Bapak Insinyur Ramdan Pomanto merupakan wali kota 2 periode, sementara Bapak Andi Sudirman Sulaiman ini merupakan kandidat petahana ya. Beliau sudah pernah menjadi wakil gubernur, lalu kemudian melanjutkan tugas gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
Jadi sebelum gubernur beliau dulu sebagai PLT, lalu ditetapkan sebagai gubernur definitif. Nah, ada tadi beberapa poin yang menjadi pembahasan terkait dengan penyerapan anggaran. Masing-masing calon, masing-masing kandidat memiliki data terkait masa kepemimpinan masing-masing, ya. Kepemimpinan Bapak Andi Sudirman Sulaiman sebagai PLT Gubernur yang dilanjutkan dengan sebagai Gubernur definitif di Sulawesi Selatan. Demikian juga dengan riwayat pembangunan, riwayat kebijakan yang dilakukan oleh ataupun kebijakan-kebijakan dari Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto selama menjabat sebagai Wali Kota Makassar, ya. Jadi sangat menarik tadi debat antara kedua pasangan kandidat gubernur dan wakil gubernur dalam membahas masalah penyerapan anggaran, ya, dan juga bagaimana riwayat pembangunan infrastruktur di daerah ataupun juga di masa pemerintahan masing-masing, ya, di masa ketika Bapak Andi Sudirman Sulaiman memimpin sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, dan juga bagaimana pembangunan infrastruktur ketika Muhammad Ramdan Pomanto atau Bapak Dani Pomanto sebagai Wali Kota Makassar selama 2 periode, ya. Jadi ada beberapa poin-poin tadi yang dibahas masing-masing. Saya tidak ingin mempertajam itu pendengar, ya, karena saya di sini ingin menjaga netralitas dari Radio Republik Indonesia di sini. Oke, baik. Tadi juga sempat disinggung, ya, terkait dengan stadion. Nah, stadion ini merupakan sebuah isu yang sangat sensitif, ya, dan tentu masyarakat, terutama pecinta sepak bola di Makassar, menginginkan apa menjadi komitmen dari masing-masing kandidat terkait dengan pembangunan stadion yang ada di Makassar. Saat ini kita tahu bahwa di Makassar sama sekali tidak memiliki stadion yang bisa digunakan. Apalagi kita tahu bahwa satu-satunya klub yang ada di Sulawesi yang mengikuti Liga 1 yaitu PSM Makassar harus menjadi tim musafir dan bermain di Stadion Batakan Balikpapan, ya. Nah, padahal ketika bermain di Makassar tentunya ini merupakan sebuah keuntungan tersendiri bagi perekonomian di sektor olahraga karena beberapa waktu yang lalu ketika PSM masih berhome base di Makassar, luar biasa perputaran ekonomi ketika adanya pertandingan sepak bola, ya. Nah, demikian halnya ketika PSM Makassar berhome base di Parepare, luar biasa perputaran ekonomi yang ada di kota Parepare pada saat itu, ya. Tapi sayang sekali saat ini Stadion Gelora B.J. Habibie sedang dalam tahap renovasi atau pembangunan kembali, yang mana proyek ini merupakan salah satu proyek strategis nasional di mana Stadion Gelora B.J. Habibie mendapatkan jatah untuk perbaikan atau pembangunan ataupun renovasi stadion yang ada di Indonesia. Salah satunya itu di Stadion B.J. Habibie, ya. Dan memang tadi sudah sempat disinggung dari masing-masing kandidat, tapi sayang sekali ini belum ada, ya, komitmen yang kuat dari kedua kandidat bagaimana rencana mereka, program mereka untuk pembangunan stadion di Makassar. Mungkin waktunya yang tidak cukup begitu, ya. Mungkin di lain kesempatan kedua kandidat ini akan menyampaikan apa yang menjadi program mereka, strategi mereka untuk melanjutkan pembangunan stadion yang ada di Makassar. Ini juga sebetulnya isu yang ditunggu-tunggu, ya, dari pencinta sepak bola yang ada di Makassar, terutama dari para insan olahraga yang ada di Sulawesi Selatan. Apa rencana mereka, apa strategi dari kandidat gubernur dan wakil gubernur untuk pembangunan infrastruktur olahraga yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, mungkin Anda sendiri sudah mengetahui bagaimana kondisi infrastruktur olahraga yang ada di Sulawesi Selatan saat ini yang sangat tidak memadai.
tidak ada stadion, gelanggang olahraga pun yang ada di Sudiang ini kan sudah cukup memprihatinkan ya. Dan stadion atletik yang terletak di kawasan olahraga Sudiang juga sudah sangat tidak representatif lagi digunakan oleh atlet untuk melaksanakan latihan ketika akan mengikuti event ataupun juga multi event. Nah, jadi memang ini seharusnya menjadi fokus perhatian dari masing-masing kandidat, apa rencana mereka, apa strategi mereka, apa program mereka untuk pembangunan infrastruktur olahraga yang ada di Sulawesi Selatan ya. Iya, tadi hanya sekilas kita mendengarkan pembahasan stadion yang sempat disampaikan oleh kedua kandidat gubernur dan wakil gubernur ya. Nah, mudah-mudahan ini sudah menjadi referensi juga bagi kita masyarakat Sulawesi Selatan, menjadi referensi, menjadi gambaran dari masyarakat sepak bola di Sulawesi Selatan. Baik, kita lanjutkan kembali untuk menyimak untuk sesi berikutnya, debat kandidat. Ya, pemirsa, para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan ini masih akan beradu gagasan di segmen ini. Mereka akan saling bertanya, kemudian juga saling memberikan tanggapan, dan nanti kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Tapi sebelum itu saya juga ingatkan kembali kepada para pendukung, mari kita sama-sama menjaga situasi tetap kondusif dan juga memberikan kesempatan kepada para pasangan calon untuk memberikan kemampuan dan juga memberikan jawaban terbaiknya sehingga kita harus menjaga ketenangan. Baik, langsung saja saya berikan 30 detik pertama ini kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Silakan. Saya ingin menanyakan terkait masalah penanganan dampak banjir di wilayah perkotaan Sulawesi Selatan, termasuk di Makassar. Bagaimana mengatasi ini sementara Sulawesi Selatan ini kan daerah yang memang tinggi potensi-potensi banjirnya. Apa yang harus Bapak lakukan di intervensi pemerintah dan preventifnya? Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis. Silakan langsung diberikan jawabannya. Paslon nomor urut 1, waktunya 2 menit, Bapak. Persoalan natural disaster atau boleh dikatakan bahwa bencana hidrometeorologi, tentunya kita harus melakukan 2 hal, yang namanya mitigasi dan adaptasi. Di Makassar itu ada 2-3 kantong yang dimana menjadi banjir tahunan. Pertama Jalan Swadaya, kemudian Kodam 3, dan di Antang, blok 10 dan blok 8. Apa sebenarnya yang terjadi di situ? Sebenarnya itu bukan bencana, tetapi itu adalah sesungguhnya kesalahan tata ruang, di mana daerah air dibanguni real estate. Walaupun bukan pada zaman saya, sejak itu saya langsung mengkampanyekan, jangan beli rumah di tempat air, agar supaya pangsa pasar tanah yang begitu tinggi di Kota Makassar menurun di tempat air tersebut. Maka dengan itu yang kita harus lakukan adalah mitigasi dan adaptasi. Yang pertama mempersiapkan seluruh masyarakat di daerah bencana. Jadi sebenarnya ini bukan bencana, karena orang yang datangi tempat air. Kalau bencana itu dulu tidak pernah banjir, kemudian datang banjir, itu baru bencana. Tapi ini dari dulu tempat air dibangun pada saat kering, ditinggali, ya air datang kembali. Begitu riwayatnya banjir kronis di Kota Makassar. Kita sekarang hari ini di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Bencana hidrologi misalnya pernah kita mengalami di mana suatu saat hujan yang pada saat saya di Jalan Sulawesi itu sampai di Dada, itu hanya dalam 2 jam hujan yang 36 hari turun satu kaligus. Itulah namanya bencana hidrologi akibat climate change, akibat perubahan iklim dan dialami oleh seluruh kota. Kemarin Valencia banjir. Di Spanyol. Kemarin di Jepang juga banjir. Jadi persoalan ini persoalan kita. Makanya kita harus low carbon menjadi jawaban dari itu. Baik, waktunya sudah habis. Silakan langsung ditanggapi. Paslon nomor urut 2. Saya sampaikan bahwa persoalan banjir yang terjadi di perkotaan memang harus menjadi atensi khusus. Makanya kenapa kebijakan nasional mewajibkan semua wilayah untuk membuat rencana detail tata ruang. Kenapa rencana detail tata ruang ini harus ada?
Karena lokasi tempat rumah, lokasi untuk genangan air, itu termaktub di dalam sana. RT RW itu tidak bisa karena global. Karena memang skopnya dia adalah provinsi global. Nanti diturunkan menjadi RDTR, baru detail bermain RT RW di situ. Sehingga di sinilah era genangan, di sini. Yang kedua, harus ada intervensi Bapak. Di wilayah lain kita bisa melihat Samarinda. Kebetulan di sana Nateni juga senior kita dari Unhas yang menjadi wali kota. Itu dia bongkar itu sebesar mobil bisa masuk di salurannya. Dibongkar semua. Dari kanal ke kanal kasih tembus. Sehingga ada peluang air yang terperangkap untuk tidak tahu jalannya punya jalan. Ya. Kemudian sistem persampahan sudah wajib. Tidak boleh berada di saluran. Ini intervensi. Kemudian baru masuk ke bagaimana ekonomi hijaunya. Pendekatannya adalah jangan mengubah daerah yang sudah ditetapkan sebagai resapan, daerah sebagai jalur hijau. Ini semua termaktub dalam RDTR dan ini kewenangan kabupaten kota wajib membuat ini. Kalau tidak bikin ini, saya tahu juga kebijakan bisa dibuat meleset sana sini kalau tidak ada ini. Ini adalah patronnya. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Tanggapan selanjutnya dari paslon 1, silakan 1 menit. RDTR Kota Makassar tidak dibikin karena kami menunggu kesesuaian RT RW Kota Makassar yang tersandra oleh RT RW provinsi. Mestinya kota dulu bikin baru provinsi bikin karena begitu jalur kebijakan RT RW. Provinsi hanya koordinator, provinsi tidak punya wilayah. Kalau kita mengerti RT RW begitu mestinya. Kami tersandra, anehnya RT RW provinsi duluan disahkan baru kota. Tidak boleh terjadi begitu. Akhirnya apa? Korbanlah Newport kita. Karena tidak terakomodir oleh RT RW provinsi. Banyak persoalan-persoalan yang tidak dimengerti oleh provinsi. Tapi insya Allah kalau kami jadi gubernur, kami orang tata ruang, kami akan benarkan itu, kami akan luruskan itu semua. Kalau RDTR, saya mengerti sekali. Kami pernah membuat RDTR, langsung 12 RDTR dari kawasan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, persoalan banjir ini adalah persoalan mitigasi. Kita sudah bikin. Baik, waktunya sudah habis Bapak untuk memberikan tanggapan balik. Kita akan langsung menuju ke sesi berikutnya. Di kesempatan ini saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Perhatikan betul, waktunya hanya 30 detik. Kami persilakan. Ya, satu persoalan yang berdasarkan pengalaman kami berdua di 300 titik di desa-desa, di pesisir, itu rata-rata mengalami masalah. Dan setahu saya waktu saya di DPR itu ada Perda 9 tahun 2019. Apa strateginya untuk membantu desa? Baik, waktunya habis untuk bertanya. Jawabannya 2 menit bisa diberikan oleh pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan. Saya tanya Ibu Fatma karena samar-samar pertanyaan tapi baik. Terkait masalah desa, saya sampaikan kami telah membuat pergub terkait dana bantuan keuangan desa. Itu banyak orang biasanya membuat wacana kita ini sudah punya pergub sebelum saya berakhir bulan 9 September, bisa dicek sudah ada pergub kita tentang penjabaran revisi terakhir terkait bantuan keuangan desa. Yang kedua, kami perlu sampaikan bahwa ke depan kita akan bagaimana desa ini terkait masalah kesejahteraannya. Termasuk bagaimana pelibatan dalam pelaksanaan kegiatan padat karya. Nah ini kami lakukan. Bahkan kami melaksanakan bagaimana kemudian desa ini termasuk intervensi. Kemiskinan ekstrim kami bantu 8 kabupaten kota, kita kucurkan dana melalui bantuan keuangan. Termasuk di Toraja, termasuk Luraya, termasuk kemudian di Selatan, di Jatapareng. Ini kita sudah lakukan. Kami berbasis tentang apa yang kami sudah lakukan. Intinya adalah tergambar bahwa bagaimana kemudian desa-desa kita intervensi. Ramang-ramang itu Bapak, bukan itu langsung desa itu yang nikmati bagaimana kemudian kerjasama dengan Pemkab. Kita ramang-ramang memberikan bantuan tentang bagaimana pengelolaan ada tempat villa-villa di sana, bagaimana tetap menjaga karsnya dan sebagainya. Itu kami sampaikan kepada Pak Desa sebelumnya, silakan kerjasama BUMD penanganan dengan kabupatennya.
termasuk wilayah-wilayah lain seperti itu. Kita melaksanakan intervensi ini tentu harus ada tentang bagaimana kemudian kebijakannya. Payung hukumnya kami sudah buat, tinggal bagaimana sistem penganggarannya untuk ke depan, untuk kita lakukan intervensi itu. Kami ingin ke depan para desa-desa kemudian bagaimana berkontribusi dalam pembangunan, terutama padat karya dalam pengelolaan penganggaran. Baik, jawaban ini silakan diberikan tanggapan Bapak Paslon nomor urut 1, waktunya 1,5 menit. Provinsi tidak akan maju tanpa desa yang maju. Karena desa itu adalah selnya provinsi. Persoalan-persoalan di kota itu berawal dari kegagalan desa yang kemudian orang mengadu nasib di kota. Begitulah riwayat persoalan-persoalan dalam sebuah provinsi. Saya tahu bahwa Pergub sudah ditandatangani. Informasi dari para kepala desa, tadinya dia harap 500 juta bantuan provinsi, turun jadi 300 juta, dia minta 20 juta, akhirnya 0 yang dia dapat. Maka dengan itu, ini cerita, bukan cerita saya, cerita kepala desa. Maka kami mengambil kebijakan, mengambil 10% daripada APBD kita, 10% dari PAD kita, sekitar hampir 500 miliar, untuk mengalokasikan 200 juta per desa, yaitu 50 juta untuk peningkatan SDM kepala desa dan PKK, 50 juta aparatur desa, di situ ada guru mengaji, guru sekolah minggu, guru Hindu, pemandi jenazah dan imam masjid, dan 100 juta untuk infrastruktur desa. Itu kalau PAD-nya tidak naik. Kalau PAD naik, kita akan naikkan lagi, karena jangan biarkan desa berjuang sendiri. Kasihan itu kepala desa hanya mengandalkan ADD-nya, padahal mereka punya tanggung jawab juga di kabupaten kota. Tunggu Mak kepala desa, tunggu Mak semua warga desa. Kami akan datang untuk memajukan desa. Baik Bapak, waktunya habis. Silakan paslon nomor urut 2 untuk juga memberikan tanggapan balik. Silakan. Saya sampaikan bahwa di dalam sistem penganggaran itu kita harus tahu realis. Kadang-kadang kita optimistiknya tinggi, ya, tetapi ada namanya realistic plan, perencanaan yang bisa terjadi. Kadang-kadang itu nyimpangnya jauh. Contohnya kalau kita merencanakan misalnya kami ingin bangun sebuah bangunan seperti ini, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, tidak jadi. Tetapi perlu dipahami, ini kenapa? Karena pada prinsipnya adalah komitmen. Yang kedua adalah kami selalu bahwa bagaimana kami taruh gaul. Kami ingin ini sesuatu dipikirkan matang dan kemudian tepat sasaran dan kemudian dimanfaatkan dengan baik. Kenapa? Kami tidak ingin menggantungkan sesuatu hal yang terlalu tinggi dan kemudian itu hanya cerita nanti dan sebuah kisah saja. Kami ingin karya nyata. Kami ingin karya nyata untuk masyarakat. Kami ingin mereka rasakan. Baik. Waktunya sudah habis, kita sudah sampai di penghujung dari segmen ini. Ini adalah kesempatan terakhir bagi masing-masing pasangan calon untuk saling bertanya dan juga memberikan tanggapan. Baik, mohon tenang terlebih dahulu. Mohon tenang terlebih dahulu. Nah, di kesempatan terakhir, di penghujung segmen ini, saya akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Sekali lagi waktunya tolong diperhatikan 30 detik saja untuk memberikan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Pada visi misi paslon 1 ingin menjadi off-taker untuk hasil pertanian dan nelayan kita. Nah, untuk mewujudkan sebagai off-taker, seperti apa paslon 01 menghadirkan infrastruktur dari hulu ke hilirnya dan bagaimana tentang terkait sektor pangan dari visi misi pemerintah pusat yang menuntut pembangunan sistem pangan yang berkelanjutan. Silakan langsung diberikan jawaban paslon 1 2 menit. Persoalan pertanian bukan hanya persoalan pupuk, bukan persoalan bibit, apalagi hanya persoalan traktor. Traktor diberikan petani belum tentu petani kaya. Mereka butuh pada saat panen harga stabil. Stabil aja, tidak perlu tinggi. Kami insya Allah menang, tunggu Mak para petani ya. Kami akan menjadi government off-taker. Kami beli produk panen dengan harga terbaik. Orang bertanya, berani benar dia seperti itu. Kami sudah praktekkan selama 7 tahun di Kota Makassar, di bank sampah kita. Kami punya UPT bank sampah, yang membeli semua produk bank sampah kami.
akhirnya bank sampah berkembang dengan sangat baik. 1077 bank sampah, silakan dicek di Surabaya, hanya 291 bank sampah. Kenapa? Para payabo, para pemulung menjadi UMKM karena pasti dibeli produk sampahnya. Itulah skema yang kita sudah laksanakan 7 tahun. Dan setelah kami lihat ternyata kunci kemajuan Cina adalah government of taker. Dia membeli semua produk petani dan nelayannya. Dari mana duitnya? Oh banyak. Ini kita bisa melibatkan swasta. Semi swasta bisa BUMDes masuk di situ. Banyak hal. Satu komoditi saja melibatkan 10 orang di desa akan menghasilkan sebuah bangkitan pekerjaan 22.620 pekerjaan. Satu komoditi. Kalau 2 komoditi, kalau 10 komoditi berarti ada 226.000 pekerjaan baru yang tersedia. Dan kalau itu terjadi, pasar kita kendalikan, pabrik-pabrik pasti ambil ke kita semua, bahkan kalau perlu kita juga ambil pabrik. Termasuk persoalan pupuk, kita punya sumber daya alam, kita punya pasar, tapi tidak ada kebijakan tentang itu. Kalau ada kebijakan, insya Allah tunggu kita bangun pabrik pupuk, investasi di Provinsi Selatan. Baik, waktunya habis, Bapak. Jawaban mohon tenang. Baik, jawaban ini silakan diberikan tanggapan oleh paslon nomor urut 2. Waktunya 1,5 menit. Baik, saya waktu kecil sering juga itu tukar-tukar itu Pak Dani, Pak Kanda. Kokek-kokek ditukar dengan botol. Jadi bank sampah itu memang sudah ada sejak dulu di desa juga ada, tapi masih skalanya kecil. Saya sampaikan, produksi beras ini, gabah giling ini 5 juta kurang lebih. Itu sekitar 20 triliun kebutuhannya. Bahkan Bulog pun yang dipersenjatai dengan anggaran APBN besar-besaran, itu hanya mampu menyerap berapa ratus ribu ton saja. Itu. Kenapa? Kalah cepat sama yang pedagang. Yang kedua, letak pedagang bagaimana kemudian mensinergikan semua ini. Ini harus kita berpikir bagaimana realistik dalam perencanaan. Kami apresiasi sebuah perencanaan itu, tapi harus ada plannya, perencanaan tahapannya. Harus ada studinya, harus ada kemudian bagaimana realistiknya. Karena ketika kita menggambarkan sebuah optimistic plan, saya bisa menggambarkan jauh lebih besar. Tetapi saya mau bagaimana yang realistik, yang dihadapi sekarang, Kampung Tengah, dan bagaimana mereka kita bantu. Kami membantu 100.000 pertanian hektar gratis benihnya. Realistis tapi kami laksanakan dan itu terjadi. Dan mereka menikmati, produksinya naik setiap hektarnya. Dan alhamdulillah itu berhasil kami lakukan. Baik, silakan diberikan, mohon maaf sebentar, kita dengarkan terlebih dahulu. Silakan diberikan tanggapan balik paslon nomor 1. Hitungan uang kalau investasi seperti itu bukan akumulasi, aliran uang. Sama dengan di UPT saya cuma modal 6 miliar, kemudian dia bisa menghasilkan 2 miliar. Jadi itu ada hukum ekonomi, biarkan para ahli-ahli akan berpikir seperti itu. Kalau Bapak tahu, kalau kita menguasai satu komoditi saja, hulu hilir, ini hulu dan ini sama persis dengan pidato Bapak Presiden Prabowo pada saat pelantikan tentang Global Food Hub. Alhamdulillah, persis sama dengan apa yang menyemangati kami. Saya yakin dan percaya bahwa pemerintah pusat akan mendukung sepenuhnya skema ini. Dan itu menjadi pengalaman kami 7 tahun. Kami tidak akan pernah coba-coba. Persoalan hitungan, jangan hitung bahwa sekian beras 5 juta ton kali sekian. Ekonomi tidak begitu. Ya, pada saat panen berapa, kemudian ini dijual, uang lagi masuk, aliran uang. Itu namanya investasi. Baik, berikan aplaus yang meriah tentunya kepada masing-masing pasangan calon yang sudah tadi memberikan pertanyaan, kemudian juga saling menjawab, kemudian juga saling menyanggah. Kita sudah menyaksikan selama beberapa segmen sebelumnya bagaimana solusi-solusi yang coba ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon terhadap permasalahan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kami akan jeda sejenak, saat kami kembali kita akan dengarkan bagaimana pernyataan penutup termasuk juga janji-janji yang akan disampaikan oleh masing-masing pasangan calon jika mereka terpilih sebagai gubernur ataupun juga wakil gubernur Sulawesi Selatan. Kami segera kembali.
Ya, pendengar Pro 1 Program 4 dan juga pemirsa RRI Net. Nah, tadi di bagian terakhir ya dari debat kandidat atau debat publik kandidat gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Nah, tadi yang sudah disampaikan terkait dengan penanganan banjir masih menjadi sub dari tema yang disampaikan pada pagi hari ini terkait dengan ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola sumber daya alam, bagaimana penanganan banjir yang ada di Sulawesi Selatan, terutama yang berada di kota Makassar. Ya, karena kita tahu bahwa di Sulawesi Selatan juga merupakan salah satu daerah di Indonesia yang tidak luput dari bencana banjir yang selalu datang setiap tahun. Ini akan sangat menarik ya, dan juga menarik tadi kita menyimak sama-sama pemaparan dari kedua kandidat gubernur dan wakil gubernur tentang apa yang akan mereka lakukan ketika dipilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan selama 5 tahun ke depan terkait dengan penanganan permasalahan banjir yang ada di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Dan ini menjadi pekerjaan rumah memang bagi pemimpin yang akan datang, bagaimana untuk menangani permasalahan bencana alam terutama banjir yang terjadi di beberapa daerah, termasuk kota Makassar sebetulnya. Pada beberapa waktu yang lalu kita melihat sendiri bahwa kota Makassar terendam dengan banjir ketika terjadi musim hujan yang sangat ekstrim atau cuaca ekstrim, dan beberapa wilayah di Sulawesi Selatan juga terdampak bencana ya. Seperti di beberapa wilayah di bagian utara di Masamba, Luwu Utara, Kabupaten Luwu yang juga tidak luput dari bencana banjir yang melanda di daerah tersebut. Ini menjadi pekerjaan rumah bagaimana menata RT/RW ya, rencana tata ruang wilayah, dan juga RDTR ya, rencana detail tata ruang yang harus ditata dengan baik. Bagaimana konsep ke depan supaya pembangunan tersebut bisa atau tidak mengesampingkan ya, potensi-potensi bencana yang kemungkinan terjadi. Nah, tadi Anda sudah mengikuti pemaparan yang disampaikan oleh masing-masing kandidat ya. Mudah-mudahan Anda sudah punya bayangan apa yang akan menjadi rencana mereka ketika dipilih oleh masyarakat Sulawesi Selatan untuk menjadi pemimpin selama 5 tahun ke depan. Pastinya tadi Anda sudah punya bayangan, Anda punya referensi, ya, Anda punya panduan bahwa ini mungkin calon yang akan saya pilih, pasangan calon yang akan saya jagokan untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Nah, pendengar Pro 1 dan juga pendengar Pro 4 serta pemirsa RRI Net, di backstage ini kami juga menyampaikan bahwa cuaca di luar ruangan saat ini terlihat mendung ya, dan masing-masing pendukung dari kedua kandidat masih tetap bertahan di luar gedung ini, di luar Hotel Claro Makassar untuk menanti jagoan mereka, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan yang mungkin akan sesaat lagi akan keluar ya, karena pada bagian akhir ini, sesi akhir ini nantinya masing-masing kandidat akan menyampaikan ya pernyataan pamungkas ya, penutup dari debat publik kandidat wakil atau debat kandidat gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan ya. Nah, kita sama-sama nantinya akan menyaksikan apa yang menjadi pernyataan penutup dari masing-masing kandidat gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan ini ya. Nah, tentunya para kedua kandidat ini telah mempelajari ya, para tim sukses mereka sudah memberikan data-data terkait dengan program-program yang akan mereka lakukan, materi-materi debat hari ini, dan kita juga sama-sama telah menyaksikan dan juga menyimak tadi bagaimana kedua pasang kandidat
gubernur dan wakil gubernur ini tampil begitu luar biasa ya, menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan 7 orang panelis pada debat kali ini ya. Jadi tidak ada yang tampaknya mereka sisa begitu ya. Mereka mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan dengan baik itu pertanyaan yang dilontarkan ya oleh lawannya begitu. Oke, masing-masing punya pendapat, masing-masing punya argumen ya. Bagaimana kemudian menata ataupun juga membangun Sulawesi Selatan 5 tahun ke depan. Nah, saya kira pendengar Pro 1 RRI Makassar ini akan menjadi referensi bagi Anda untuk memilih pemimpin Anda 5 tahun ke depan. Jadi saya sampaikan sekali lagi, tentunya program ini, program dari kandidat gubernur dan wakil gubernur ini harus sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Kita kembali untuk menyimak sesi terakhir. Baik pemirsa, kita masih juga di debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Dari awal tadi kita sudah mendengarkan bagaimana visi, misi, rencana program kerja, ide ataupun gagasan yang dilontarkan oleh masing-masing pasangan calon untuk menghadirkan kemajuan, kesejahteraan di Provinsi Sulawesi Selatan. Termasuk juga menghadirkan gagasan-gagasan dan juga jawaban ataupun juga solusi atas permasalahan yang ada. Nah, di segmen terakhir ini kami akan berikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk bisa menyampaikan pernyataan penutup. Kemudian juga janji-janji akan disampaikan dan kita akan berikan kesempatan pertama, 3 menit pertama kepada pasangan calon nomor urut 1 Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto dan Bapak Haji Asar Arsyad SH MH terlebih dahulu. Pasangan calon nomor urut 1 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hingga saat ini saya dan Pak Dhani telah mengunjungi lebih dari 300 titik di seluruh Sulawesi Selatan untuk menyerap aspirasi, keluhan dan masukan dari rakyat. Dari Pulau Selayar hingga ke tepian Danau Matano di penghujung Lu Timur. Dari hingar-bingarnya pusat kota sampai ke titik tersunyi dan indah di Seko dan Rongkong yang nyaris terabaikan. Semua tanya telah kami jawaban, semua gagasan telah kami ungkapkan, semua harapan sudah kami nyatakan. Bagi kami, Dhani Ashar, rakyat berhak hidup sejahtera, makmur dan berkeadilan, tanpa diskriminasi, tanpa terkecuali. Setiap warga, apapun agamanya, etnis, budaya dan tradisinya, berhak hidup aman dan nyaman di tanah lahir dan di mereka lahir dan dibesarkan. Tak boleh lagi ada yang terpinggirkan atau bahkan terabaikan dalam pembangunan. Pemerintah harus hadir menjadi pelindung bagi rakyat, bukan malah meninggalkan mereka yang berjuang sendirian. Kalian semua telah berjuang dan bertahan hidup dengan sangat baik selama ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya karena telah menerima kehadiran kami dengan penuh keramahan dan rasa kekeluargaan. Kepada masyarakat Bugis, Makassar, Toraja, Lu Mandar, Kajang, Tolotang, Tobalo, Seko Rongkong, dan Rampi Wotu, Padowe, dan Pamuna. Kepada warga Tionghoa, Jawa, Bali, dan Lombok, sekali lagi terima kasih. Silakan Pak Dhani lanjut. Beri kami kesempatan membantu rakyat berjuang mengubah nasib lebih baik. Beri kami peluang mewujudkan gagasan dan harapan yang telah kami sampaikan selama ini. Beri kami kepercayaan untuk menyelamatkan masa depan kita semua. Bukan untuk kepentingan diri atau keluarga kami, melainkan untuk seluruh rakyat Sulawesi Selatan tanpa terkecuali. Tak boleh ada lagi yang terpinggirkan atau bahkan terabaikan dalam pembangunan. Pemerintah harus hadir dan menjadi pelindung bagi rakyat. Bukan menjadi pelindung bukan meninggalkan mereka yang berjuang sendirian. Hari ini penghormatan yang setinggi-tingginya mari kita berikan kepada seluruh pahlawan. Hari ini hari pahlawan yang telah mengantarkan kemerdekaan bagi bangsa dan negara kita. Juga kepada para pahlawan kehidupan dimanapun berada. Para petani, nelayan, peternak, petambak, pedagang kecil, pekerja harian, buruh lepas, tukang ojek, supir truk dan bus, guru dan tenaga honorer, ibu rumah tangga,
kelompok rentan dan penyandang disabilitas, para pelajar dan mahasiswa, para tukang kayu, bangunan, para kurir, dan make up artis, pekerja salon, dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Baik. Coblos nomor 1. Bapak, mohon maaf. Waktunya sudah habis, 3 menit sudah berlalu. Selanjutnya kita juga akan berikan kesempatan untuk bisa memberikan pernyataan penutup kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Andi Sudirman Sulaiman dan juga Ibu Fatmawati Rusdi. Waktunya sama Bapak Ibu, 3 menit, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin dan pemirsa masyarakat Sulawesi Selatan yang kami hormati. Paparan akan tujuan yang mengedepankan kesejahteraan seluruh Sulawesi Selatan telah kami sampaikan berdua. Menggali potensi, menciptakan kesempatan yang membawa kemakmuran telah menjadi latar belakang perjalanan kami. Masih ada pembangunan yang harus diselesaikan, pemerataan tidak bisa dicapai secara instan. Semua perlu keberlanjutan. Berlimpah mulai dari Takabonerate Selayar hingga menggantungkan harapan di atas awan lolai Tanah Toraja. Sudah waktunya menentukan pemimpin karena sekarang atau nanti kita harus percaya atas arahan nahkoda ia macai nama lempu warani nama geteng dan kerja nyata yang utama. Sari batangku si bawah si lesurem malakbiku si uluku solanasan. 27 November, coblos nomor 2, letakkan andalan hatimu dalam kotak suara. Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi untuk Sulawesi Selatan yang lebih maju. Dan sebelum saya mengakhiri, permohonan maaf kepada pasangan Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto dan Bapak Ashar, begitu juga kepada jajaran KPU dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan apabila dalam panggung debat ini ada hal-hal yang kurang berkenan, tentu itu hanyalah adu gagasan dari kami berdua. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat kita pada salama kure sumanga. Baik, masih ada waktu yang lumayan panjang. 1 menit, Bapak masih tersisa, tidak ingin dimanfaatkan? Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat saya yang saya cintai, saya pernah menjadi gubernur, saya tentu bukan orang yang sempurna dan bukan juga yang terbaik dan semua, tapi tentu Allah mentakdirkan kami berdiri di hadapan semua warga Sulawesi Selatan. Kami menyampaikan tentu bahwa segala yang ditampilkan di depan ini adalah kami mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan dan di skip ketika ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan kearifan lokal kita. Kami minta maaf sekali lagi kepada Bapak Dhani dan Bapak Azhar dan seluruh tim pendukung semuanya. Kita ini bersaudara, sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka ingat, taro ada taro gau. Maka kami tentu mengajak pada seluruh bagaimana kita menjalani pilkada damai ini, mensupport pemerintahan dan tentu menatap ke depan bagaimana merangkul untuk NKRI bersama. Kita mendukung Bapak Presiden Prabowo bersama Bapak Gibran untuk Indonesia lebih baik. Indonesia Mars 2045. Baik. Iya. Pas dengan waktu yang berakhir. Boleh berikan aplaus yang meriah untuk masing-masing pasangan calon. Mereka adalah sosok-sosok terbaik yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan yang kita harapkan juga nanti janjinya bisa ditepati, dipenuhi jika terpilih sebagai gubernur dan juga wakil gubernur Sulawesi Selatan. Saya juga akan berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk para pendukung yang luar biasa mulai awal memberikan dukungannya, memberikan semangatnya dan juga menjaga situasi debat ini tetap kondusif. Sekali lagi terima kasih kepada para pendukung. Dan dengan usainya tadi pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon, maka usai sudah pemirsa kebersamaan kita di debat publik kedua calon gubernur dan juga wakil gubernur Sulawesi Selatan. Semoga apa yang Anda dengarkan dari penyampaian para pasangan calon tadi bisa menjadi bekal Anda untuk bisa memilih pemimpin terbaik pada tanggal 27 November mendatang. Saya Putri Viola pamit, selamat sore, sampai jumpa. Ya, pendengar Pro 1, Pro 4 dan juga RRN dimanapun Anda berada, demikianlah seluruh rangkaian debat publik kandidat gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan langsung dari Hotel Claro Makassar. Dan kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini, saya Alfian, Desti, Oki Nurdianto, Yudhistira dan juga Fitri Rahman
mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.